Bab 372, Teknik Bela Diri Yue Chenxi. Pertukaran pointer berlanjut, suasana pun menjadi semakin semarak. Setelah setiap pertarungan, selalu ada seseorang di antara kerumunan yang memberikan pendapat mereka. Dari kelompok itu, ada 5 atau 6 orang yang menarik perhatian Xiao Chen. Orang-orang ini telah memahami keadaan mereka dengan kesempurnaan besar. Lebih penting lagi, mereka telah menanamkan wawasan unik mereka sendiri. Misalnya, ada pendekar pedang bangsa Xia yang hebat yang memahami keadaan angin. Dia telah memasukkan karakteristik tanpa jejak dan tanpa bentuk ke dalam teknik pedangnya. Ketika pendekar pedang itu menggunakan pedangnya, pedang itu tidak bisa dilacak dan sulit untuk diikuti. Dia telah menggabungkannya dengan sempurna dengan teknik bela dirinya. Setidaknya, Xiao Chen tidak bisa mendeteksi titik lemah. Ada juga pembudidaya Great Chu Nation lainnya. Dia juga telah memahami keadaan angin. Namun, kecepatan angin bukanlah fokus utamanya. Sebaliknya, pembudidaya bangsa Chu besar berfokus pada sifat angin yang kuat dan mengamuk. Dia menggabungkannya ke dalam teknik pedangnya sendiri. Ketika pembudidaya bangsa Chu besar bergerak, angin kencang melolong dan membentuk badai yang mengerikan. Seolah-olah angin pedang telah meledak. Bahkan ada ahli yang telah memahami keadaan air. Mereka telah memasukkan karakteristik khusus dari air yang mengalir abadi ke dalam gerakan mereka. Ketika mereka bergerak, mereka tidak meninggalkan jejak. Lampu pedang yang tajam tampak seolah-olah muncul entah dari mana. Hal ini membuat sulit bagi orang untuk mengikuti lintasan pergerakan. Ini adalah pembuka mata yang bagus untuk Xiao Chen. Dia bahkan merasa telah mendapatkan pencerahan dari pemahamannya sendiri terhadap keadaan guntur. Xiao Chen telah memasukkan keadaan guntur ke dalam teknik pedangnya sendiri sejak lama. Apa yang dia fokuskan adalah sifat mengamuk dan kekerasan dari keadaan guntur. Petir alam juga mengandung 2 karakteristik ini. Ketika awan menabrak satu sama lain, itu akan terus menyimpan energi dan menyerang, menunjukkan sifat mengamuk dan kekerasan. Dibandingkan dengan negara bagian lain, kekuatan serangan dan kekuatan destruktifnya lebih besar. Kelemahannya adalah sulitnya mengikat mereka bersama. Kekuatan penghancur yang kuat seperti itu akan menghabiskan sejumlah besar esens dengan setiap serangan. Selanjutnya, seseorang harus membangun momentum secara terus-menerus. Oleh karena itu, dibandingkan dengan negara bagian lain, ada kurangnya kontinuitas dan fleksibilitas. Xiao Chen berpikir dalam hati, mengenai keadaan guntur, saya hanya bisa melihat kesederhanaan aspek mengamuk dan kekerasannya. Saya juga telah menunjukkan keduanya hingga batasnya. Namun, menyaksikan para pembudidaya hadir, mereka telah memahami berbagai aspek dari keadaan mereka. Jelas bahwa keadaan guntur memiliki aspek yang berbeda juga. Cukup bagi saya untuk memahami 2 aspek dari keadaan guntur ini dan dengan sempurna memasukkannya ke dalam teknik bela diri saya untuk saat ini. Namun, di masa depan, jika saya ingin mengubah keadaan saya menjadi wasiat, saya pasti harus mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang keadaan guntur. Oleh karena itu, saya harus mulai bersiap. Saya harus memahami keadaan guntur dengan lebih baik. Pertukaran pointer berlanjut. Jin Wuji juga berpartisipasi. Kekuatan yang dia tunjukkan sesuai dengan reputasi salah satu dari 500 teratas kompetisi pemuda 5 bangsa. Jin Wuji telah memahami keadaan logam yang tajam. Dari semua keadaan, mengenai ketajaman, keadaan logam adalah yang terkuat. Keadaan logam memiliki kekuatan ofensif yang kuat dan ketajaman yang tak tertandingi. Hanya sedikit yang bisa bertahan melawan kekuatan pedang Jin Wuji. Dia bahkan bisa menembus pertahanan terkuat. Aura Jin Wuji seperti pedang tajam. Pedang Qi yang dia kirimkan dengan sempurna menunjukkan karakteristik tajam ini. Kultivator yang memahami aspek mengamuk dari keadaan angin hanya bertahan 15 gerakan melawan Jin Wuji. Dia telah menembus lubang kecil di angin pedang mengamuk dan menghancurkan tornado kecil. Tentu saja, ini adalah hasil yang dicapai setelah kedua belah pihak menekan kekuatan mereka. Jika mereka bertarung dengan kekuatan penuh, pertarungan akan berlangsung lebih lama. Pertarungan besar antara keduanya bisa dengan mudah menghancurkan restoran yang terbuat dari kayu ini. Ketika Jin Wuji memilih lokasi ini, dia ingin menanamkan kesadaran kepada para kultivator untuk mengendalikan kekuatan mereka. Kalau tidak, jika mereka bertarung dengan kekuatan penuh, situasinya bisa dengan mudah menjadi tidak terkendali. Kakak Jin, aku sangat menghormati kekuatanmu. Peringkatmu di kompetisi pemuda 5 negara berikutnya akan meningkat 10. He Huan, pendekar pedang yang dikalahkan Jin Wuji, mengakui, dia merasa yakin tentang kehilangannya. Jin Wuji sangat senang di dalam hatinya. Namun, dia masih tersenyum dan berkata dengan rendah hati, Saudara He, Anda terlalu menghargai saya. Keadaan angin Anda unik. Itu jauh lebih kuat daripada 3 tahun lalu. Jika Anda dapat memahami aspek lain dan memasukkannya ke dalam teknik pedang Anda, saya tidak akan cocok untuk Anda. He Huan menangkupkan tangannya dan berkata, menggabungkan satu aspek dari negara bagian sangat sulit. Jika saya ingin bergabung dalam aspek lain, saya harus menemukan teknik pedang peringkat tinggi lainnya. Pada saat itu, jika saudara Jin memiliki teknik pedang yang bagus, kita dapat melakukan pertukaran. Sepakat. Keduanya melangkah mundur. Pada saat ini, sebagian besar orang sudah bertukar petunjuk. Beberapa orang mengalihkan pandangan mereka ke Yue Chenxi. Ini adalah murid yang dibanggakan oleh Sekte Langit Tertinggi.
Pada usia 16 tahun, dia berhasil masuk dalam 15 besar kompetisi pemuda 5 negara. Sekarang setelah 1 tahun berlalu, tidak diketahui seberapa kuat dia telah tumbuh. Nama saya Liu Meng, saya ingin mencari Nona Chenxi untuk saran Anda. Akhirnya, seseorang tidak bisa lagi menolak. Liu Meng berdiri dan menyatakan niatnya untuk bertukar petunjuk dengan Yue Chenxi. Liu Meng saat ini sangat gugup. Pihak lain berasal dari salah satu dari 10 sekte besar bangsa jin besar. Dia adalah murid dari guru sekte-sekte langit tertinggi. Dia terkenal, tidak hanya di dalam bangsa jin besar tetapi juga di seluruh benua. Liu Meng berasal dari lingkaran yang sama sekali berbeda dari Yue Chenxi. Melihatnya di sini sudah merupakan keberuntungan baginya. Liu Meng khawatir Yue Chenxi akan meremehkan kekuatannya dan menolaknya. Yue Chenxi memiliki temperamen yang luar biasa. Dia mengungkapkan senyum lembut di wajahnya yang cantik saat dia berkata dengan lembut, saya tidak berani mengaku bisa memberi nasihat. Namun, tidak apa-apa bagi kita untuk bertukar petunjuk satu sama lain. Petik 2. Tanpa diduga, Yue Chenxi setuju dengan mudah. Beberapa pembudidaya yang hadir segera merasa menyesal. Jika mereka tahu, mereka akan menanyakannya lebih awal. Sekarang, Liu Meng telah mengambil inisiatif. Mereka hanya bisa tinggal di samping dan menonton. Liu Meng menangkupkan tangannya dengan gembira dan berkata, Nona Yue, tolong. Pertarungan antara Jin Wuji dan He Huan telah mengangkat suasana pertemuan ini sangat tinggi. Sekarang Yue Chenxi akan bergerak, titik tertinggi sebenarnya dari pertemuan ini mendekat. Semua talenta luar biasa dari berbagai negara, yang duduk di lantai 4 dan menempel di dinding, memusatkan pandangan mereka pada 2 orang di tengah. Mereka tidak memalingkan muka sejenak, bahkan menahan napas. Xiao Chen tidak terkecuali. Dia memiliki minat yang kuat pada Yue Chenxi ini dari bangsa jin besar. Dia ingin melihat apa yang membuat jenius dari bangsa jin besar ini berbeda. Semua orang menyaksikan kekuatan Liu Meng selama pertarungan sebelumnya. Dia adalah salah satu dari sedikit pembudidaya yang telah menanamkan wawasan mereka sendiri ke dalam negara mereka. Dia memenuhi syarat untuk melakukan pertukaran ini melawan Yue Chenxi. Keduanya membungkuk dan memberi hormat satu sama lain. Kemudian, mereka perlahan berdiri. Saat melawan Yue Chenxi, Liu Meng tidak berani menahan diri. Dia mengambil pedang besar dan tebal dari punggungnya dan menunjukkan keadaan apinya. Seekor binatang jahat terbentuk di atas kepalanya. Keadaan api Liu Meng naik ke puncaknya. Gelombang panas memancar ke seluruh area, membuat udara sangat kering. Pedang Liu Meng membawa api tak terbatas saat menyerang. Sebelum dia dekat, binatang jahat di atasnya dengan cepat terbang ke depan. Keadaan api yang murni telah membentuk binatang jahat ini, kekuatannya sangat luar biasa. Ketika menyerang, bahkan seorang raja bela diri kelas superior harus waspada. Senyum muncul di wajah cantik Yue Chenxi, langkah bagus. Ledakan. Yue Chenxi mengepalkan tangannya yang mungil. Ketika dia melihat binatang jahat itu mendekat, dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia melangkah maju dan meninju. Sebuah titik cahaya fajar muncul di kepalan tangan Yue Chenxi. Itu seperti sinar matahari terbit yang menghilangkan bagian terakhir dari kegelapan. Itu gemerlap dan mempesona. Catatan TL, nama Yue Chenxi berarti sinar pertama matahari pagi. Ada energi yang melonjak saat cahaya di tinjunya meledak. Binatang buas yang ganas dan berapi-api itu langsung hancur menjadi percikan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan besar belum hilang, itu terus bergerak maju dan menyerang Liu Meng, yang mengikuti dari belakang. Ekspresi Liu Meng sedikit berubah. Dia dengan cepat berhenti bergerak dan mempertahankan posisinya di tempatnya berdiri. Dia memadatkan auranya menjadi satu garis dan mengedarkan semua kekuatan tubuhnya, menggunakan pedangnya untuk membelah angin tinju ini. Cahaya pada angin tinju tersebar. Itu membentuk manik-manik kristal cahaya di ruang luas lantai 4. Yue Chenxi melompat ke udara dan menyerang. Dia mengirim pukulan lain ke Liu Meng. Cahaya pagi di angin kepalan menyilaukan. Di bawah pancaran cahaya kemasan redup, lapisan cahaya lembut muncul di tubuh indah Yue Chenxi, dia tampak surgawi dan tirani. Sulit membayangkan bahwa gadis yang begitu lembut dengan temperamen yang luar biasa benar-benar dapat memancarkan energi yang begitu kuat dan tirani. Bang, 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 Li Meng menunjukkan keadaannya yang berapi-api hingga puncaknya. Lampu saber menari saat dia melakukan yang terbaik untuk memblokir angin tinju yang turun dari atas. Yue Chenxi bahkan tidak menggunakan statusnya. Dia hanya mengandalkan esens yang padat dan angin tinju tirani. Ketika Yue Chenxi meninju udara, dia melepaskan cahaya matahari pagi. Dia memaksa Liu Meng mundur, langkah demi langkah, dia tidak punya cara untuk membalas. Bang! Angin tinju lain menghantam pedang Liu Meng. Ketika cahaya meledak, dia terlempar ke belakang sebanyak 5 langkah. Kulitnya tampak agak pucat. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Tidak ada cara bagi Liu Meng untuk bertarung, Yue Chenxi berada di kelas yang sama sekali berbeda. Liu Meng menyebarkan apinya dan mengembalikan pedangnya ke punggungnya. Dia tersenyum pahit dan berkata, aku kalah. Ketenaran tinju matahari pagi dari Sekte Langit Tertinggi memang pantas. Bab 373, Provokasi, Kepribadian Lurus. Yue Chenxi perlahan turun dari udara. Dia segera menarik aura kuatnya. Senyum lembut muncul di wajahnya yang cantik, terima kasih telah bersikap lunak padaku.
Petik 2. Orang-orang dari 100 teratas memang ahli mutlak. Pindah dari 100 teratas ke 50 teratas adalah rintangan besar. Saat membandingkan kekuatan Jin Wuji dengan Yue Chenxi, perbedaannya jelas. Petik 2. Hanya kekuatan seseorang dari 50 teratas saja sudah sangat kuat. Seberapa kuat sebenarnya orang-orang dari 10 besar? Ada terlalu banyak jenius di benua ini. Petik 2. Memang, Liu Meng berada di peringkat 10 besar di antara kita. Namun, dia bahkan tidak berhasil membuat Yue Chenxi menggunakan setengah dari kekuatannya. Meski begitu, dia berhasil menekannya ke titik di mana dia tidak bisa membalas. Petik 2. Pertukaran singkat antara keduanya menyebabkan gelombang besar di seluruh kerumunan. Mereka semua mengagumi kekuatan Yue Chenxi. Kali ini, tidak ada yang iri pada Liu Meng karena menjadi yang pertama bertukar petunjuk dengan Yue Chenxi. Bukan hal yang mulia untuk ditekan seperti itu oleh seorang gadis. Pendekar berjubah putih, Xiao Chen, bagaimana kalau kita bertukar petunjuk? Yue Chenxi tersenyum saat dia mengeluarkan tantangan untuk Xiao Chen. Kerumunan terkejut. Saat Yue Chenxi berbicara, semua orang yang hadir merasa tidak percaya. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menantang Xiao Chen. Kerumunan merasa bahwa Yue Chenxi terlalu memikirkan Xiao Chen. Meskipun Xiao Chen kuat, menurut pendapat orang banyak, dia bukan yang terkuat. Paling-paling, dia masuk dalam 10 besar orang di sini. Posisi keduanya benar-benar berbeda. Salah satunya adalah murid master sekte dari salah satu dari 10 sekte besar bangsa Jin Agung. Yang lainnya adalah orang tanpa sekte dari bangsa Qin besar. Tidak peduli bagaimana orang banyak melihatnya, seharusnya bukan Xiao Chen yang menerima tantangan. Oleh karena itu, semua orang merasa itu aneh. Mereka juga merasakan jejak kecemburuan. Ini terutama terjadi pada Jin Wuji. Ekspresi senang sebelumnya memudar sepenuhnya. Sial, jika dia menantang siapapun, itu pasti aku. Kualifikasi apa yang dimiliki Xiao Chen ini untuk menerima tantangannya? Jin Wuji bertanya-tanya dengan marah. Sejujurnya, Xiao Chen juga cukup terkejut. Berdasarkan kekuatan yang Yue Chenxi tunjukkan sebelumnya, dia bisa mengandalkan esensnya yang murni, padat, dan tirani untuk mengalahkan Liu Meng tanpa menggunakan statusnya. Xiao Chen yakin dia bukan tandingannya. Ini terutama terjadi ketika mereka harus membatasi kekuatan mereka. Ini memperburuk keadaan baginya. Jika ini adalah pertempuran hidup atau mati, Xiao Chen mungkin masih memiliki kesempatan untuk menciptakan situasi di mana tidak ada yang menang. Xiao Chen dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bukan tandinganmu dalam pertukaran petunjuk. Selain itu, tidak ada gunanya dalam hal ini. Petik 2. Di depan Morning Sun Fist pihak lain, jika Xiao Chen tidak bergerak tanpa menahan diri, pertahanan tidak mungkin. Dia tidak akan lebih baik dari Liu Meng. Pertukaran petunjuk sepihak seperti itu tidak ada artinya. Itu tidak akan meningkatkan pemahaman siapapun tentang cara bela diri. Oleh karena itu, Xiao Chen tidak bisa diganggu untuk menerima. Ketika Jin Wuji mendengar ini, dia dengan cepat berkata, karena kakak Xiao telah mengakui inferioritasnya, biarkan saja, Nona Yue. Yue Chenxi mengabaikan Jin Wuji. Dia menatap Xiao Chen, tenggelam dalam pikirannya. Xiao Chen hanya mengatakan bahwa dia bisa mengalahkannya dalam pertukaran petunjuk. Dia tidak mengatakan bahwa dia lebih lemah darinya. Dengan kata lain, dia mengatakan ruang ini terlalu kecil untuk mereka, tidak mungkin mereka bisa bertarung tanpa menahan diri. Jin Wuji menyaksikan Yue Chenxi terus menatap Xiao Chen dan mengabaikannya. Dia merasa agak malu, dia merasa kehilangan muka. Kebencian Jin Wuji pada Xiao Chen meningkat. Orang ini telah berulang kali menempatkannya dalam posisi yang buruk. Di masa depan, dia harus menemukan kesempatan untuk menyelesaikan akun ini dengannya. Bang! Saat Jin Wuji merenung, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di atap di atas mereka. Yue Chenxi telah terbang keluar. Terlepas dari tatapan kaget semua orang, Yue Chenxi telah membuat lubang besar di atap. Pendekar berjubah putih, Xiao Chen, aku mengerti maksudmu. Apakah kamu berani datang sekarang? Suara merdu Yue Chenxi terdengar dari atap. Xiao Chen tersenyum pada dirinya sendiri. Gadis ini tidak hanya memiliki kultivasi yang tinggi, tetapi dia juga cerdas, dan kepribadiannya lugas. Karena Yue Chenxi ingin melawan Xiao Chen, dia tidak ragu untuk melubangi atap restoran. Dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Xiao Chen cukup menghargai kepribadian seperti itu. Karena Yue Chenxi ingin bertarung, aku akan memberinya pertarungan. Bang! Cahaya ungu bergegas, dan lubang besar lainnya langsung muncul di atas semua orang. Matahari bersinar, Xiao Chen juga naik. Saya mengerti sekarang. Mereka ingin bertengkar hebat. Tempat ini terlalu kecil dan tidak akan menghasilkan pertarungan yang menyenangkan. Petik 2. Karena Yue Chenxi menantang Xiao Chen seperti ini, kekuatan Xiao Chen mungkin jauh lebih kuat dari yang kita duga. Haha, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Datang, ayo keluar untuk menonton. Sekelompok pembudidaya melompat keluar dari jendela dengan penuh semangat. Mereka melompat ke atas gedung-gedung lain di jalan, berharap menemukan tempat yang bagus. Tuan Muda Jin, kita juga akan pergi. Apakah kamu datang? Su Xiaoxiao bertanya dengan lembut sambil menatap Jin Wuji. Jin Wuji sekarang sangat tertekan. Namun, dia tidak berani menunjukkannya di depan Su Xiaoxiao. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang bahkan tuannya tidak berani respek.
Nona Xiao Xiao, kamu harus pergi dulu. Aku akan datang sebentar lagi, Jin Wuji tersenyum malu. Segera, hanya Jin Wuji yang tersisa di lantai 4 yang luas. Dia duduk sendirian di meja. Niat Jin Wuji dengan pertemuan ini adalah untuk meningkatkan pengaruhnya di berbagai negara. Terutama karena dia berhasil mengundang Yue Chenxi, reputasinya akan meningkat. Namun, sekarang situasinya telah meningkat, itu di luar kendalinya, karakter utama yang dimaksudkan untuk ini. Semua persiapan teliti Jin Wuji berakhir untuk orang lain, memungkinkan Xiao Chen menjadi seseorang yang dihormati orang lain. Sebaliknya, sisanya telah melupakannya. Bang! Jin Wuji menghancurkan kursi di sampingnya dengan serangan telapak tangan. Ekspresi berbisa muncul di matanya. Dia berkata pada dirinya sendiri, aku harus pergi dan melihatnya. Saya berharap Yue Chenxi tidak akan menarik pukulannya, membuat Xiao Chen ini terlihat seperti badut. Itu akan membantuku melampiaskan amarahku. Restoran tempat pertemuan diadakan adalah restoran paling ramai di Pulau Greenwind. Area yang didudukinya adalah area paling ramai di dalam kota. Karena harta Raja Savana, sejumlah besar pembudidaya telah datang ke Pulau Angin Hijau. Ketika Xiao Chen dan Yue Chenxi muncul di atap, mereka segera menarik perhatian banyak pembudidaya di bawah. Setelah itu, bakat luar biasa dari berbagai negara muncul. Ini menarik lebih banyak perhatian. Sebelum keduanya mulai berkelahi, kerumunan padat telah memenuhi jalan-jalan. Selanjutnya, ada aliran orang yang terus-menerus melompat ke gedung-gedung dengan ketinggian yang sama, ingin mengetahui apa yang terjadi. Siapa dua orang ini? Kenapa mereka menarik begitu banyak penonton? Sepertinya saya melihat Liu Meng dari bangsa Chu besar di antara kerumunan. Maniak pedang bangsa Xia yang hebat, He Huan juga ada di sana. Ada juga pedang tanpa bayangan, Liu Xiaohe, dan Jin Wuji dari gerbang pedang surgawi. Semua orang di lapangan mendiskusikan apa yang terjadi. Meskipun mereka dapat merasakan bahwa identitas keduanya luar biasa, mereka tidak akan menarik perhatian begitu banyak talenta luar biasa. Kalau tidak, mereka tidak bisa mengetahui siapa mereka. Ini berlanjut sampai seseorang dengan jelas melihat wajah cantik Yue Chenxi. Dia berkata dengan kaget, Yue Chenxi. Itu Yue Chenxi dari Sekte Langit Tertinggi. Dia adalah salah satu talenta luar biasa paling terkenal di bangsa Jin besar. Dia menjadi raja bela diri pada usia 16 tahun. Tanpa diduga, dia datang ke Greenwind Island. Tidak heran dia menarik perhatian begitu banyak talenta luar biasa. Jadi, dia adalah Yue Chenxi. Namun, siapa laki-laki itu? Baginya untuk melawan Yue Chenxi, dia seharusnya cukup kuat. Cara dia berpakaian mengingatkanku pada pendekar berjubah putih bangsa Qin besar, Xiao Chen. Baginya untuk menarik minat Yue Chenxi, dia harus menjadi yang sebenarnya. Petik 2. Namun, bahkan jika dia adalah White Robed Bladesman, kekuatan dan ketenarannya terlalu berbeda dari Yue Chenxi. Petik 2. Kerumunan di bawah akhirnya menemukan identitas Xiao Chen dan Yue Chenxi. Ketertarikan mereka pada pertarungan ini melonjak. Kerumunan menempati setiap ruang di atap sekitar. Yue Chenxi memandang Xiao Chen. Dia mengungkapkan senyum tipis dan berkata dengan lembut, pendekar berjubah putih, Xiao Chen, apakah kamu puas sekarang? Petik 2. Xiao Chen juga mengungkapkan senyum tipis di wajahnya yang tenang. Dia berkata, panggil saja aku Xiao Chen. Tidak perlu menambahkan kata, White Robed Bladesman, setiap saat. Petik 2. Yue Chenxi mengangguk sedikit dan menggumamkan nama Xiao Chen untuk dirinya sendiri beberapa kali. Setelah beberapa saat, dia berkata, baiklah, aku akan memanggilmu Xiao Chen di masa depan. Namun, saya masih merasa bahwa menambahkan kata, White Robed Bladesman, membuat Anda terdengar lebih mengesankan. Haha, saya akan mulai. Jangan kecewakan aku, White Robed Bladesman. Petik 2. Yue Chenxi tersenyum lembut dan mendorong dari atap. Tubuhnya yang sempurna muncul di udara, dan dia dengan anggun mengepalkan tinjunya. Ledakan. Cahaya fajar yang menyilaukan meledak di langit. Angin tinju ganas dan tirani menuju Xiao Chen dari dalam cahaya. Awan petir tanpa batas dengan cepat mulai bergolak di langit di atas Xiao Chen. Suara gemuruh guntur terdengar. Xiao Chen menunjukkan keadaan gunturnya, diresapi dengan seutas kekuatan suci, hingga batasnya merusak. Setelah itu, sambaran petir turun. Xiao Chen langsung menggambar lunar Shadow Saber dan memotong angin tinju yang terbang ke arahnya menjadi dua. Angin tinju yang terbagi disapu oleh bahu Xiao Chen di kedua sisi. Kemudian, mereka meledakkan dua lubang besar di atap. Ada suara ubin pecah yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebuah cahaya gemerlap menyala di tubuh Yue Chenxi seperti cahaya yang menghilangkan bagian terakhir dari kegelapan. Untaian cahaya meledak, dan angin tinju yang kuat mulai berputar dengan cepat. Sepertinya Yue Chenxi menembakkan peluru meriam ke Xiao Chen, masing-masing lebih cepat dan lebih kuat dari yang sebelumnya. Xiao Chen berubah serius. Dia berdiri kokoh di atap tanpa bergerak. Dia tidak bisa mundur pada saat ini. Jika tidak, aliran serangan akan menghujaninya. Xiao Chen setenang air yang tenang, terus mengeksekusi Drawing the Sabre. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, itu seperti sambaran petir yang menyambar, membelah angin tinju ganas menjadi dua. Angin tinju mengamuk terbang kemana-mana di udara. Kadang-kadang,
cahaya di kepalan angin meledak, menciptakan banyak lubang di atap yang luas. Angin kencang menyebabkan ubin yang pecah berhamburan. Yue Chenxi memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan di udara. Dia tampak seperti matahari mini. Ketika semua orang memandangnya, mereka merasakan sakit ringan di mata mereka. Tinju matahari pagi dari sekte langit tertinggi memang kuat. Itu bisa menunjukkan kekuatan seperti itu hanya dengan menggunakan esens yang melonjak. Aku ingin tahu apakah dia memasukkannya dengan status, seberapa kuat itu. Petik 2. Namun, White Robert Bladesman ini juga cukup kuat. Dia jelas hanya memahami keadaan Guntur hingga kesempurnaan kecil. Namun kekuatan negaranya lebih ganas daripada kondisi kesempurnaan hebat orang biasa. Petik 2. Setiap serangan pedangnya mencapai Mah 3 dalam sekejap. Dengan bantuan kondisinya, dia bisa secara tak terduga memblokir serangan terus-menerus dari Morning Sun Fist. Bab 374, Menggabungkan Negara. Beberapa pembudidaya berpengalaman mengevaluasi saat mereka menyaksikan pertempuran yang intens. Merusak. Xiao Chen menebang dan membelah angin tinju lain menjadi dua. Dia tetap di tempatnya, tanpa bergerak, seperti pohon yang menopang langit, berakar di atap. Hu Qi. Tepat pada saat ini, sosok mempesona di udara itu melintas dan menghilang. Tidak hanya cahayanya yang menghilang, tetapi tubuh indah Yue Chenxi juga menghilang. Aura tirani itu juga langsung menghilang. Itu seperti Yue Chenxi menghilang menjadi apa-apa. Itu sangat aneh. Ekspresi Xiao Chen berubah. Dia melihat dengan curiga ke depan sebelum dia menikam pedangnya ke depan. Cahaya hitam menyala di bilah pedang. Tubuhnya yang seputih salju langsung menjadi hitam pekat. Senjata surgawi muncul kembali. Dengan pikiran, Xiao Chen memasukkan esensnya ke dalam pedang. Cahaya pedang terang sepanjang 6,6 meter segera terbentuk. Xiao Chen mengeluarkan teriakan perang dan mendorong Lunar Shadow Saber ke depan seolah-olah dia mencoba menerobos ruang. Sangat bagus, Anda benar menebak posisi saya. Sekarang, ini masalah apakah Anda dapat memblokir ini atau tidak. Yue Chenxi meledak dengan cahaya saat suaranya yang merdu terdengar. Ledakan. Tiba-tiba cahaya gemerlap muncul di depan Xiao Chen. Angin tinju meledak keluar dari dalam cahaya, menuju Lunar Shadow Saber sambil membawa esens yang tebal. Bang, bang, bang. Dua kekuatan yang sangat kuat meledak. Seluruh atap restoran langsung hancur. Ubin dan potongan kayu yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke langit. Xiao Chen merasakan energi besar dan murni pada pedangnya. Energi ini tidak memiliki atribut apapun, itu hanya membawa aura yang sangat tirani. Energi ini jatuh di sekitar meridian di lengan Xiao Chen. Meskipun Xiao Chen berkultivasi sampai tulang harimau naga tendon, itu masih menyakitkan meridiannya. Xiao Chen mengatupkan giginya. Dengan pikiran, pusaran air ki ungu di dantiannya dengan cepat berputar. Cairan esens ungu di pusaran air ki menetes dan mengalir melalui meridian Xiao Chen sebelum berkumpul di lengan kanannya. Puci. Setelah Xiao Chen menerobos ke Superior Grade Martial Sein, kemurnian dan kuantitas esensnya berlipat ganda. Dengan satu pemikiran, dia bisa langsung mengumpulkan esens dalam jumlah besar. Energi ungu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan menelan esensi milik Yue Chenxi. Esens yang memancar tidak kehilangan kekuatan apapun dan terus mengalir ke Lunar Shadow Saber. Cahaya pedang yang awalnya redup, ditekan oleh Yue Chenxi, menjadi cerah sekali lagi. Ini mengetuk kembali energi Yue Chenxi. Xiao Chen memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung bergabung dalam keadaan pembantaian dari tahta merah. Seketika, keadaan Guntur yang mengamuk memperoleh atribut ofensif yang tangguh dan tak terhentikan. Keadaan pembantaian dan keadaan Guntur bergabung sekali lagi. Merusak. Xiao Chen berteriak, dan gemuruh Guntur datang dari awan di atasnya. Cahaya pedang menyerang dan memaksa Yue Chenxi mundur. Yue Chenxi mengungkapkan keheranan ringan di wajahnya yang cantik. Namun, lebih dari keheranan, ada kejutan yang menyenangkan. Dia mengungkapkan senyum tipis dan berkata, dia benar-benar menyembunyikan jenis keadaan lain. Namun, ini tidak semua yang mampu dilakukan oleh Morning Sun Fist. Menyebarkan, ledakan, ledakan, ledakan. Saat Yue Chenxi mundur, awan merah kabur muncul di belakangnya. Saat awan menyembunyikan tubuhnya, dia meninju 3 kali. Ketiga pukulan ini memiliki cahaya yang besar pada mereka, mereka tampak tirani. Di bawah baptisan awan merah, mereka tampak sangat kuat saat mereka melonjak ke depan. Xiao Chen menggabungkan dua jenis negara dan menggunakan pedang Qi yang ditempa oleh kekuatan senjata surgawi untuk mematahkan setiap pukulan. Hari istirahat setelah matahari terbit. Ini harus menjadi kekuatan fajar. Sungguh teknik tinju yang tirani. Xiao Chen berpikir dalam hati. Dia menendang ubin mengambang dan mengejarnya. Angin tinju Yue Chenxi sangat ganas. Dia hanya bisa memiliki kesempatan dalam pertempuran jarak dekat. Di dalam awan merah kabur, Xiao Chen dan Yue Chenxi melesat. Teriakan bisa terdengar dari dalam awan merah. Kadang-kadang, cahaya meledak, atau kilat berkedip. Keduanya menjadi lebih cepat seiring berjalannya waktu, tinju terbang dan pedang melintas. Dalam sekejap mata, mereka bertukar lebih dari 100 gerakan. Xiao Chen bertahan melawan badai angin tinju yang hebat itu. Pedangnya Qi bergabung dengan keadaan pembantaian menerobos jaringan tinju lawan, agak mengancam Yue Chenxi. Adegan Yue Chenxi mengalahkan Xiao Chen, yang diharapkan Jin Wuji, tidak terjadi. Sebaliknya,
Mereka tampaknya setara, tidak juga merebut kemenangan. Pendekar berjubah putih memang kuat. Dia bisa melawan Yue Chenxi yang sudah lama terkenal sampai saat ini. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Memang, tinju matahari pagi adalah salah satu teknik tinju tirani yang langka. Ini sangat dekat dengan teknik tinju peringkat surga. Untuk memaksa Yue Chenxi menggunakan kekuatan fajar, dia cukup bagus. Petik 2. Dalam kompetisi pemuda 5 negara berikutnya, pendekar berjubah putih ini mungkin masuk dalam 100 besar. Ketika Jin Wuji mendengar pujian orang banyak untuk Xiao Chen, dia merasa lebih marah. Semua ini harus menjadi miliknya. Namun, Xiao Chen telah merebutnya. Bang! Awan merah di udara tersebar. Xiao Chen dan Yue Chenxi muncul kembali dalam pandangan semua orang. Keduanya tampak terluka ringan. Namun, itu hanya luka dangkal. Jelas bahwa keduanya telah menahan diri. Ini hanyalah pertukaran petunjuk, tidak perlu bertarung sampai mati. Yue Chenxi berdiri tegak di udara. Dia mengungkapkan ekspresi puas. Dia berkata dengan lembut, mari kita anggap ini seri. White Robert Bladesman, jika kamu punya waktu di masa depan, kamu bisa datang ke Sekte Langit Tertinggi untuk berdebat denganku. Petik 2. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, lain kali, aku akan membuatmu menggunakan kekuatan penuhmu. Aku akan pergi dulu. Di permukaan, keduanya memang bertarung dengan hasil imbang. Namun, Xiao Chen tahu bahwa lawannya masih belum menggunakan statusnya. Namun, dia sudah menggunakan kedua statusnya dan masih belum bisa mendapatkan keuntungan. Menyebutnya seri mengambil keuntungan dari Yue Chenxi. Bahkan Xiao Chen merasa malu. Jadi, dia dengan cepat pergi. Yue Chenxi menyaksikan Xiao Chen pergi. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ketika saya datang kali ini, paman bela diri pertama mengatakan kepada saya untuk memperhatikan para jenius dari berbagai negara. Xiao Chen ini harus sesuai dengan persyaratan. Petik 2. Nona Yue, apakah kamu baik-baik saja? Jika ya, kita bisa mendiskusikan berita tentang bunga fajar secara detail nanti. Tawa datang dari sebelah Yue Chenxi. Jin Wuji telah terbang dengan senyum di wajahnya. Yue Chenxi menarik pandangannya dan tersenyum lembut. Dia menjawab, terima kasih banyak atas perhatian Tuan Muda Jin. Itu hanyalah beberapa luka dangkal, mereka tidak bermasalah. Kata-kata Yue Chenxi sangat sederhana. Dia selalu mempertahankan senyumnya. Ketika dia berbicara, dia melakukannya dengan sopan. Namun, ini membuat Jin Wuju merasakan jarak. Jin Wuji ingin menghancurkan jarak ini. Namun, nada sopan Yue Chenxi akan selalu membawa usahanya kembali ke titik awal. Ini membuat usaha Jin Wuji untuk mendekatinya gagal. Keduanya turun dari langit dan kembali ke restoran. Kemudian, Jin Wuji dengan murah hati memberi kompensasi kepada restoran atas kerusakan tersebut. Para pembudidaya yang menghadiri pertemuan itu perlahan turun juga. Setelah mereka berbicara dengan keduanya karena sopan, mereka pergi. Semua persiapan Jin Wuji telah menguntungkan orang lain, sangat membuatnya tidak senang. Untungnya, Yue Chenxi belum pergi. Jika dia bisa membangun semacam hubungan dengannya, maka apa yang terjadi sebelumnya tidak masalah baginya. Memikirkan hal ini, Jin Wuji memutuskan untuk menyetrika selagi panas. Nona Yue, ada beberapa stan di bawah. Ayo turun dan bicara. Yue Chenxi sedikit mengernyit. Jejak jijik muncul di wajahnya saat dia berkata dengan acuh tak acuh, kita akan berbicara lagi di malam hari. Aku sedikit lelah sekarang. Tanda pisah. Sulit bagi Xiao Chen dan yang lainnya untuk menemukan kamar kosong di kota ini. Namun, dengan mengandalkan Jin Dabao, mereka berhasil menemukan 3 kamar kosong berkualitas baik di restoran lain. Beberapa orang duduk di meja teh. Jin Dabao dengan lembut menyesap tehnya sambil tersenyum, kakak Xiao Chen, sepertinya kamu menjadi pusat perhatian lagi. Anda bahkan berhasil mendapatkan hasil imbang dengan Yue Chenxi, dan dia memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang Anda. Akan sulit bagimu untuk tidak menjadi terkenal, bahkan jika kamu tidak mau. Petik 2. Xiao Chen merasa ragu. Dia bertanya, apakah Yue Chenxi ini begitu terkenal? Jin Dabao tersenyum dan berkata, lebih dari yang kamu pikirkan. Dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya, dia adalah salah satu dari sedikit yang masuk 50 besar. Selanjutnya, dia adalah pesaing wanita termuda. Dia memiliki bakat luar biasa dan penampilan serta temperamen yang luar biasa. Namanya dikenal di seluruh benua. Dengan berita hasil imbangmu melawannya, aku jamin akan ada antrian orang, sepanjang 5 kilometer, yang ingin menantangmu jika kamu pergi ke bangsa jin besar. Petik 2. Ini adalah masalah yang tidak terduga. Xiao Chen tidak memikirkan ini. Namun, dia tidak berniat pergi ke negara jin agung untuk waktu yang sangat lama, jadi tidak perlu khawatir tentang hal ini untuk saat ini. Betul sekali, apakah kamu di sini kali ini untuk harta Raja Savana? Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan bertanya. Su Xiao mengangguk dan berkata, alasan utama kami di sini adalah masalah grup naga hitam. Namun, diskusi menemui jalan buntu. Jadi, kita bisa pergi dan mencoba keberuntungan kita. Fatih Jin mengeluarkan peta dan memberikannya kepada Xiao Chen, lokasi kasar Pulau Qianren ada di sana. Anda harus melihat. Jika Anda memiliki ini, Anda dapat mempelajarinya. Haha, jika Anda menemukan sesuatu yang berharga, ingatlah untuk mendapatkan bantuan saya.
Petik 2. Kelompok itu mengobrol sebentar lagi sebelum Jin Dabao dan Su Xiaoxiao pergi. Tanda pisah tanda pisah. Ketika sekitar tengah malam, Xiao Chen muncul dari kondisi kultivasinya. Dia dengan hati-hati memeriksa peta yang diberikan Jin Dabao kepadanya dan membandingkannya dengan peta harta karun. Ini adalah peta laut. Mereka dengan jelas menandai rute kabur di peta harta karun. Ketika Xiao Chen melihatnya, dia mengerti segalanya. Setelah waktu yang lama, Xiao Chen menyimpan peta itu. Dia berkata dengan lembut, saya akan pergi dan melihat besok untuk melihat ombak besar. Saya ingin tahu situasi seperti apa yang dapat menyebabkan kesulitan Raja bela diri untuk menerobos mereka. Petik 2. Tanda pisah tanda pisah. Dini hari berikutnya, Xiao Chen mempercayakan Xiao Bai kepada Su Xiaoxiao. Kemudian dia dengan cepat menuju ujung timur Pulau Angin Hijau. Pulau Angin Hijau menduduki perbatasan laut tanpa batas. Permukaan laut di sana tidak setenang laut pesisir. Kadang-kadang ada angin kencang dan gelombang besar yang bergelombang. Xiao Chen menggunakan mantra gravitasi untuk terbang tinggi di udara. Dia dengan cepat bergerak maju, sesekali mengeluarkan peta untuk memeriksa arahnya sebelum melanjutkan. Sepanjang jalan, Xiao Chen bertemu dengan banyak pembudidaya dengan cara yang sama. Para pembudidaya ini sebagian besar adalah raja bela diri kelas rendah. Kadang-kadang, dia melihat raja bela diri puncak. Setelah 1 jam, Xiao Chen akhirnya tiba di tujuannya. Banyak pembudidaya sudah berkumpul di sana, mereka semua ada di sana untuk mengintai di depan. Xiao Chen melihat ke depan dan menarik napas dalam-dalam. Dia hanya melihat ombak besar naik ke langit, melonjak kuat. Dia bahkan tidak bisa mengukur seberapa tinggi mereka. Dinding air menarik sekelilingnya, membentuk arus bawah yang ganas. Terkadang, pusaran air besar muncul. Bab 375, Kelahiran Harta Karun Rahasia. Permukaan laut berwarna merah tua. Ketika seseorang melihat dengan hati-hati, mereka akan melihat sejumlah besar makhluk laut dihancurkan menjadi genangan darah oleh pusaran air. Mereka tidak punya cara untuk melawan. Tidak heran kapal-kapal besar menolak berhenti di sini. Bahkan kapal perang yang kuat tidak akan berani berhenti di sini karena takut akan arus bawah dan pusaran air yang ganas. Xiao Chen mendongak, awan menyembunyikan puncak gelombang besar. Bahkan sepertinya ada ombak di atas lautan awan. Ledakan, ledakan, ledakan. Deburan ombak bergema tanpa henti. Itu memekakkan telinga seperti rantai guntur yang tak berujung bergema di permukaan laut. Xiao Chen terbang di sekitar ombak besar dan menemukan bahwa ombak membentuk 4 dinding di sekitar Pulau Qianduan. Ketika mereka bergabung, itu tampak seperti sangkar, menjebak Pulau Qianduan di dalamnya. Hanya ada 4 dinding air. Apakah itu berarti, selama saya bisa melewati penghalang gelombang tak terbatas ini, saya bisa melewatinya? Xiao Chen bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Meskipun Xiao Chen tahu itu tidak sesederhana ini, dia masih ingin mencoba. Dia menggunakan mantra gravitasi dan terbang ke atas. Hah, hah. Angin kencang bertiup melewati telinganya, Xiao Chen sudah menghabiskan sejumlah besar esensnya. Dia tanpa sadar terbang mendekati ketinggian 10.000 meter. Namun, ombak besar sekitar 1.000 meter di atasnya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Mereka melonjak seperti sebelumnya, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Xiao Chen terbang sejauh 5.000 meter lagi. Udara sudah sangat tipis. Angin kencang yang bertiup di samping telinganya menjadi lebih kuat. Xiao Chen tidak lagi berani terbang lebih tinggi. Semakin tinggi dia terbang, semakin tipis udaranya, jumlah esens yang dia habiskan juga meningkat. Jika Xiao Chen terus terbang, dia mungkin akan segera memasuki kehampaan dan tiba di dunia misterius di atas langit. Itu bukan tempat yang bisa dikunjungi Xiao Chen. Namun, ombak besar masih belum menunjukkan tanda-tanda melemah. Mereka terus melonjak ke atas seolah-olah mereka akan menembus kehampaan dan meluas sampai ke dunia misterius di atas langit. Haha, anak muda, berhentilah terbang. Gelombang besar ini telah mengubah hukum alam langit dan bumi. Tidak peduli seberapa tinggi Anda terbang, Anda sebenarnya masih berada di alam kecil. Petik 2. Saat Xiao Chen merasa ragu, sebuah suara langsung memasuki telinganya. Ketika dia berbalik, dia melihat bahwa itu adalah seorang pria parubaya berjubah hitam dengan pedang besar. Dia tampak sangat kasar, auranya sederhana, tapi kekuatannya tak terduga. Gelombang besar sudah melemah secara signifikan. Kembalilah setengah bulan lagi. Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa menembus gelombang besarnya kalau begitu. Pria parubaya itu tidak menunggu Xiao Chen untuk merespons. Dia hanya menuju ke permukaan laut seperti panah tajam yang menembus udara. Dia menghilang dari pandangan Xiao Chen dengan sangat cepat. Xiao Chen tertawa mengejek diri sendiri, sepertinya aku melakukan sesuatu yang bodoh. Saatnya turun, kalau begitu. Saya akan kembali setelah mengelilingi tempat ini sekali lagi. Saya tidak percaya kata-kata orang ini salah, saya akan kembali dalam setengah bulan lagi. Petik 2. Xiao Chen mengeluarkan batu roh kelas rendah dan menyerap energi spiritualnya untuk mengisi kembali esensnya yang kelelahan saat dia menuju ke bawah. Tepat sebelum Xiao Chen mendekati permukaan laut, dia mengeringkan batu roh di tangannya, esensnya, kurang lebih, telah pulih. Bang! Tepat pada saat itu, cahaya warna-warni menerobos ombak besar, terbang keluar dari bagian dalam Pulau Qianren dan menuju jauh. Ini adalah harta karun rahasia.
Banyak pembudidaya di bawah tercengang sebelum mereka mengejarnya berbondong-bondong. Mengapa harta karun rahasia sudah terbang keluar? Gelombang besar ini telah melemah lebih cepat dari jadwal. Bladesman setengah baya itu, yang telah pergi, terbang kembali lagi. Dia bergerak seperti anak panah yang ditembakkan ke udara. Kemanapun dia lewat, dia seperti membuat lubang di udara. Pria parubaya itu menatap harta karun rahasia yang melesat ke udara. Kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat sebelum mengejarnya dengan kecepatan kilat. Beberapa raja bela diri kelas medial puncak berhenti ketika mereka melihat pria paruh baya itu. Mereka berkata dengan kaget, itu adalah Bloody Bladesman, Sun Guangquan. Tanpa diduga, dia juga ada di sini. Seseorang dari orang tersebut berseru, Sun Guangquan. Salah satu dari 10 pendekar pedang hebat dari tanah sunyi kuno, Sun Guangquan. Tanda seru. Petik 2. Selain dia, siapa lagi yang bisa? Ada pedang gigi naga itu. Rumor mengatakan bahwa seluruh tubuhnya adalah harta karun rahasia, kekuatannya tak terkira. Jika Martial Monarch tidak muncul, tidak ada yang bisa menandinginya. Kita bisa melupakan harta rahasia ini. Dia sudah sangat kuat, namun dia datang ke sini untuk bersaing secara kebetulan di Pulau Qianduan bersama kita. Sepertinya kita tidak bisa mendapatkan apapun kali ini. Lupakan, karena harta karun rahasia pertama sudah terbang, akan ada yang kedua. Kami akan melihat situasinya saat itu. Petik 2. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, situasinya aneh. Masih ada setengah bulan sebelum gelombang besar benar-benar melemah. Ini dimulai lebih awal kali ini. Petik 2. Harta karun rahasia yang menembus ombak besar dan bergegas menarik semua pembudidaya di dekatnya. Beberapa pembudidaya yang baru saja pergi juga bergegas kembali. Xiao Chen tetap di samping dan mendengarkan lama sebelum dia memahami situasinya. Ternyata setiap kali ombak besar melemah, beberapa harta karun rahasia akan terbang keluar dari Pulau Qianren. Ketika harta karun rahasia berhenti muncul, saat itulah gelombang besar benar-benar melemah. Bang! Sementara Xiao Chen merenung, suara keras datang dari sisi selatan Pulau Qianren. Itu adalah harta karun rahasia lain yang terbang keluar. Ketika banyak pembudidaya mendengarnya, mereka semua mengejarnya. Tidak kurang dari 100 orang, dan mereka semua adalah raja bela diri. Ada terlalu banyak orang yang bersaing untuk mendapatkan harta karun rahasia. Bahkan jika Xiao Chen berhasil merebutnya, akan sulit untuk pergi. Karenanya, Xiao Chen kehilangan minat. Saya harus menguji kekuatan gelombang ini, pikir Xiao Chen dalam hati. Ketika kekuatan ombak besar melemah, saya akan lebih siap. Ini akan mencegah situasi tidak siap dan kehilangan kesempatan saya untuk memasuki pulau. Sosok Xiao Chen melintas di udara beberapa kali, dan dia tiba di depan sisi utara gelombang besar. Gelombang intens bergegas naik gelisah. Sepertinya mereka tidak memiliki kemungkinan untuk berhenti. Selain itu, sepertinya mereka memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Suara air yang memancar seperti pasukan besar yang berbaris, bergemuruh tanpa henti di telinga Xiao Chen. Ada juga keinginan yang sangat kuat yang terkandung dalam gelombang besar. Semakin dekat Xiao Chen, semakin jelas dia bisa merasakan keinginan kuat ini. Ini adalah keinginan air yang tak ada habisnya. Xiao Chen berkata dengan lembut sambil menatap ombak dan merasakan wasiat. Mereka menyembur tanpa henti, ombak besar yang tak berujung dengan keinginan air yang luar biasa. Xiao Chen berpikir dalam hati, mungkin saja Martial Sage yang pernah memerintah Devil Savannah bukanlah Martial Sage biasa. Petapa bela diri ini dapat mengubah hukum alam langit dan bumi untuk waktu yang lama, mungkin tidak akan hilang setelah 1000 tahun. Dia sangat mungkin hanya selangkah lagi dari menjadi kaisar bela diri. Ketika Xiao Chen berada 100 meter dari ombak besar, dia berhenti. Dia mengepalkan tinjunya dan mengedarkan seni memahat tubuh naga dan harimau. Seketika, kekuatan besar mengalir ke tinjunya. Pusaran air Qi di dantian Xiao Chen juga mulai berputar dengan cepat. Cairan ungu mengalir di sepanjang meridiannya. Esensi dan kekuatan fisiknya langsung bergabung. Xiao Chen melepaskan teriakan perang yang keras dan mendorong ke udara. Dia berubah menjadi busur cahaya ungu dan bergerak 100 meter dalam sekejap mata. Ada ilusi harimau dan naga di angin tinjunya. Naga itu mendesis, dan harimau itu mengaum, menyebabkan momentum Xiao Chen naik ke puncaknya. Ini adalah jurus terakhir dari tinju macan naga besar, Dragon Hisses Tiger Roars. Dengan menggabungkan kekuatan fisik dan esens, ditambah menggunakan Great Dragon Tiger Fist, pukulan Xiao Chen mencapai kekuatan 100.000 kilogram. Itu cukup untuk meledakkan setengah dari gunung. Bang! Angin tinju itu seperti raungan guntur, menyebabkan udara bergetar. Ruang itu seperti kertas putih yang merobek lapis demi lapis. Pukulan Xiao Chen yang membawa kekuatan 100.000 kilogram menghantam ombak besar dengan keras. Gelombang besar bertindak seperti dinding logam padat. Terdengar suara tumpul, dan sebuah lubang besar terbuka di tengah ombak. Namun, sebelum Xiao Chen bisa bersukacita, lubang itu dengan cepat diperbaiki, menjadi padat lagi. Gelombang memantulkan kekuatan yang kuat, dan organ Xiao Chen bergetar. Dia terbang kembali seperti bola meriam yang ditembakkan. Xiao Chen telah mempersiapkannya sejak lama. Tubuhnya berputar di udara. Setelah waktu yang lama, dia perlahan menghilangkan kekuatannya. Kulit Xiao Chen sangat pucat. Dia berhenti berputar dan melihat ombak besar. Dia bergumam,
Tidak cukup cepat. Daya ledak yang tidak mencukupi. Kehendak air yang tak berkesudahan akan memberi saya, paling banyak, 1 detik untuk bereaksi. Setelah melemah, saya mungkin mendapatkan 2 detik, tetapi saya seharusnya, paling banter, 3 detik. Bang! Sama seperti Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, sebuah lubang tiba-tiba muncul di dinding besar di depannya. Harta karun rahasia berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni diluncurkan dari lubang. Ekspresi Xiao Chen berubah serius, dan dia dengan cepat mengejarnya. Pada saat ini, dia adalah satu-satunya orang di depan gelombang besar ini, dan harta karun rahasia begitu dekat dengannya. Karena ada kesempatan, dia harus merebutnya terlebih dahulu dan memainkannya setelah itu. Seni melonjak awan naga biru, cambuk ekor naga Azure. Xiao Chen mengeksekusi teknik gerakan peringkat surga. Dia bergerak seperti naga banjir biru yang mengayunkan ekornya di langit. Dia berhasil meraih harta karun rahasia yang menjentikkan dengan cahaya warna-warni dengan cepat. Jadi, itu adalah rompi bagian dalam. Berdasarkan aura rompi dalam ini, itu harusnya menjadi harta karun rahasia kelas rendah, kata Xiao Chen lembut pada dirinya sendiri. Menurut buku pengantar tentang harta karun rahasia yang pernah ditemukan Xiao Chen di sisa-sisa sekte Li Api, harta karun rahasia dipisahkan berdasarkan tingkatan. Dari terendah hingga tertinggi, mereka adalah kelas rendah, kelas medial, kelas superior, dan kelas abadi. Harta karun rahasia seperti jubah angin jernih, sepatu windwalk, dan liontin batu giok di dadanya semuanya adalah harta karun rahasia kelas rendah. Selain itu, ada yang lebih buruk, mereka tidak terlalu berharga. Sangat sulit untuk melihat harta karun rahasia yang benar-benar berharga di pelelangan reguler. Berat, tinggalkan harta karun rahasia. Ini bukan untuk orang sepertimu, seorang martial saint kelas superior. Siu. Beberapa orang telah memperhatikan penampilan harta karun rahasia ini. Mereka dengan cepat menuju ke Xiao Chen. Berdasarkan aura mereka, mereka adalah raja bela diri kelas medial. Beberapa pembudidaya yang mengejar 2 harta karun rahasia pertama melihat bahwa Xiao Chen hanyalah seorang martial saint kelas superior. Mereka merasa bahwa dia lebih mudah untuk dihadapi dan pergi untuknya. Karena Xiao Chen telah mendapatkan harta karun rahasia, tidak ada alasan baginya untuk memberikannya. Xiao Chen mengabaikan sekelompok orang itu dan berubah menjadi kilatan cahaya ungu, dengan cepat pergi. Seorang martial saint kelas superior memperoleh harta karun rahasia dan mencoba lari. Kejar dia. Sekelompok orang tidak percaya bahwa seorang martial saint kelas superior belaka bisa lebih cepat dari mereka. Mereka tertawa dingin. Namun, tidak lama setelah pengejaran dimulai, hanya setengah dari 100 orang aneh yang tersisa. Sosok yang mereka kejar melesat naik dan turun seperti naga biru. Kecepatan Xiao Chen sangat cepat. Selanjutnya, tidak ada tanda-tanda dia berhenti untuk beristirahat. Sulit membayangkan seorang martial saint kelas superior bisa secepat ini. Penghindaran petir. Ledakan. Baut petir melintas di permukaan laut. Posisi Xiao Chen berubah dengan setiap sambaran petir. Dalam waktu singkat, setengah dari 50 orang yang tersisa tertinggal. Ketika sens spiritual Xiao Chen merasa bahwa hanya ada 20 orang yang tersisa di belakangnya, dia tersenyum dan mengaktifkan sepatu windwalk. Kecepatannya meningkat 20%, dan dia mencapai lebih dari 2 kali kecepatan suara. Dia hanya sedikit kurang mencapai Mach 3. Bab 376, hasil meremehkan Xiao Chen. Brengsek, bagaimana bocah ini begitu cepat? Dia tiba-tiba berada di Mach 3. Saya tidak bisa mengejarnya. Petik 2. Aku juga tidak bisa terus mengejarnya. Kultivator yang tidak terkait dengan angin akan merasa sulit untuk mempertahankan kecepatan seperti itu untuk waktu yang lama. Petik 2. Lupakan, akan ada harta karun rahasia lainnya. Aku tidak akan mengejar lagi. Ketika kecepatan Xiao Chen meningkat secara eksplosif lagi, para pembudidaya yang hampir tidak bisa mengimbangi Xiao Chen berkurang setengahnya lagi. Sekarang, hanya 4 atau 5 orang yang tertinggal di belakang. 2 raja bela diri kelas unggul dan 3 raja bela diri kelas medial puncak, aku masih tidak bisa menghadapi mereka. Aku harus terus berlari. Xiao Chen berpikir dalam hati. Xiao Chen mengeksekusi seni melonjak awan Azure Dragon hingga batasnya di permukaan laut. Dia tidak peduli dengan kelelahan esensnya saat dia melesat pergi. Setelah 6 jam, dari 5 orang di belakangnya, hanya ada 2 pembudidaya yang dikaitkan dengan angin yang tersisa. 3 lainnya telah kehilangan kesabaran mereka. Bocah itu sepertinya sudah berhenti. Dia akhirnya berhenti. Dia pasti kehabisan esens. Bahkan jika dia memiliki teknik gerakan yang lebih baik, bagaimana dia bisa membandingkan dengan kita para raja bela diri dalam hal kuantitas esensi? Datang. Kedua orang itu mengejar tanpa henti setelah Xiao Chen menghabiskan banyak esens mereka. Ketika mereka melihat Xiao Chen melambat dan berhenti dalam kabut di kejauhan, mereka tidak bisa tidak mengungkapkan kegembiraan mereka. Dalam kabut, Xiao Chen duduk di permukaan laut dengan tenang. Pakaiannya tidak basah sama sekali. Senyum di wajah keduanya melebar. Mereka tertawa keras. Berat, kamu masih cukup bijak. Setelah Anda menyadari bahwa Anda tidak bisa lari lagi, Anda berhenti. Serahkan harta karun rahasia. Petik 2. Kamu hanyalah seorang martial saint kelas superior. Mengapa Anda mencoba untuk bergabung dalam kesenangan? Serahkan harta karun rahasia, dan Anda bisa menipu. Kalau tidak,
Jangan salahkan saya karena menindas yang lemah. Petik 2. Xiao Chen perlahan berdiri dan berbalik. Kemudian, dia membuang batu roh kelas medial yang benar-benar abis. Xiao Chen melihat keduanya dan tersenyum tipis, sejak kapan aku bilang aku tidak bisa lari lagi. Kalian berdua bisa lupa untuk pergi. Arogan, pria parubaya di sebelah kiri adalah Raja Bela Diri kelas medial. Dia mendengus dingin dan menginjak permukaan air dengan keras. Bang! Permukaannya meledak, dan pilar air yang berputar dan padat naik ke udara. Itu merobek udara saat menembaki Xiao Chen. Merusak. Xiao Chen berteriak dan langsung menggambar Lunar Shadow Saber dengan tangan kanannya. Cahaya pedang ungu yang berkedip-kedip langsung memotong pilar air yang berputar menjadi dua. Xiao Chen telah mematahkan langkah ini dengan mudah dalam sekejap. Menggambar pedang. Ketika dua pembudidaya setengah baya melihat pilar air terpotong menjadi dua, mereka berpikir dengan curiga. Menggambar pedang adalah teknik bela diri yang paling biasa. Bagaimana itu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Selanjutnya, dia melakukannya dengan santai dan bergerak sesuai keinginannya. Keduanya segera menjadi berhati-hati. Orang ini mungkin bukan Saint Martial kelas superior biasa. Dia mungkin salah satu jenius iblis yang bisa mengalahkan lawan dari alam kultivasi yang lebih tinggi dari mereka. Namun, keduanya juga tidak bisa pergi. Mereka adalah Raja Bela Diri yang lengkap. Jika mereka ditakuti oleh seorang Martial Saint kelas superior, mereka akan terlalu malu. Selanjutnya, keduanya masih berpikir bahwa kemenangan sudah dekat. Mereka hanya perlu sedikit lebih berhati-hati. Daya tarik harta karun rahasia terlalu kuat. Orang di sebelah kiri menggunakan pedang. Dia adalah Raja Bela Diri kelas medial yang dikaitkan dengan angin yang belum memahami keadaan angin. Orang di sebelah kanan menggunakan tinju dan kaki. Dia adalah Raja Bela Diri kelas superior yang dikaitkan dengan angin. Dia juga tidak memahami keadaan angin. Sebelumnya, ketika keduanya mengejar Xiao Chen, dia sudah menggunakan sense spiritualnya untuk memeriksa kultivasi mereka. Kemudian, dia mengkonfirmasinya lagi dengan matanya sendiri. Bagi saya, seorang kultivator yang belum memahami keadaan bukanlah hal yang perlu ditakuti, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi mereka. Esensi saya telah dipulihkan. Saya akan berurusan dengan orang di sebelah kiri dulu. Wukui berubah menjadi Qi. Begitu Xiao Chen mengacungkan pedangnya, pohon Wukui surgawi kuno muncul entah dari mana. Kemudian, itu berubah menjadi untaian pedang ungu Qi, terbang ke pendekar pedang di sebelah kiri. Ci, 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 cahaya pedang menari dan memotong air, menyebabkan dinding air naik. Laut menjadi kasar sebagai hasilnya. Bisakah pedang Qi dari Martial Saint lebih padat dari pedang Qi Martial King? Merusak. Pendekar pedang itu tertawa dingin, dan pedangnya bergetar saat dia mengirimkan pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya. Sial, 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 pedang Qi dan pedang Qi bentrok. Yang mengejutkan pendekar pedang parubaya itu adalah pedang Qi-nya tidak sepadat pedang Qi. Ketika senjata Qi bentrok, pedang Qi memotong sejumlah besar pedang Qi menjadi dua. Qi mematahkan Wukui. Xiao Chen berteriak dan tidak memberi lawannya kesempatan untuk bereaksi. Dia mengumpulkan semua pedang Qi dan membentuknya menjadi pedang Qi sepanjang 17 meter. Pedang Qi menyilaukan dan membawa kekuatan guntur. Listrik tanpa batas melonjak. Guntur meraung di langit, awan tak terbatas bergolak. Ketika pedang Qi yang cemerlang bergerak melewati air, itu menciptakan dua dinding air di kedua sisinya. Bai Muran, apakah kamu tidak akan bergerak? Pendekar pedang setengah baya itu berteriak pada Raja Bela Diri kelas superior dengan ketakutan. Bai Muran tersenyum lembut dan berkata, aku datang. Jangan panik. Ledakan. Saat Xiao Chen mengendalikan pedang Qi yang tak terbatas dan bergegas ke depan, angin tinju yang kuat datang ke arahnya dari kirinya. Tornado terbentuk dalam angin tinju. Itu kemudian meledak. Tinju ini bahkan bisa membuat udara meledak. Xiao Chen tidak repot-repot melihat. Dia terus mengendalikan pedang Qi-nya tanpa mengurangi kekuatannya. Tepat sebelum angin tinju hendak menyerangnya, dia menggunakan tinju kirinya untuk menyambutnya. Gambar harimau dan naga melingkari lengan Xiao Chen saat dia meninju. Udara terkoyak seperti lapisan kertas putih yang menembus bagian tengahnya. Bang! Kedua tinju bentrok, dan kekuatan besar ditransmisikan. Bai Muran merasa lengannya mati rasa, dan dia dengan cepat dipukul mundur. Kekuatan murni membuat seluruh lengannya terasa seperti hancur berantakan. Jika bukan karena lengan dan kakinya yang indah, pukulan ini mungkin telah melumpuhkan lengannya. Sial, itu setidaknya 50.000 kilogram kekuatan. Saya meremehkan kekuatannya. Bai Muran berpikir dengan ngeri. Dia mendorong permukaan air dan dengan cepat bergerak mundur. Kekuatan besar menciptakan gelombang setinggi 10 meter. Bai Muran mundur hampir 1000 meter sebelum dia perlahan berhenti dan benar-benar menghilangkan kekuatannya. Ketika pendekar pedang parubaya itu melihat pukulan itu menjatuhkan Bai Muran ke belakang, dia berpikir dalam hati, pedang Qi yang mengejutkan itu sudah berada tepat di depanku. Sepertinya aku tidak bisa mengandalkan orang ini. Tekad yang tak tergoyahkan muncul di mata pendekar pedang paruh baya itu. Dia berteriak, dan esensi di seluruh tubuhnya melonjak. Dinding air, setinggi 10 meter, naik dari laut di bawahnya. Saya tidak percaya bahwa Anda, seorang Martial Saint, dapat bersaing dengan saya mengenai esens, bahkan jika Anda telah memahami suatu keadaan. Istirahat untuk saya. Merusak, merusak. Cahaya cemerlang menyala di pedang,
mengangkat esens yang dikaitkan dengan angin ke puncaknya. Badai pedang Qi yang intens muncul di sekitar bilahnya. Puci, pedang itu menebas ke depan, mencoba memblokir Qi Breaks Wukui milik Xiao Chen. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Tiba-tiba pedang ungu Qi bergantian antara cahaya merah dan ungu. Dia telah menanamkan keadaan pembantaian dari tahta merah. Menyebarkan, pedang Qi seperti kilat ganas saat dia membawa kekuatan serangan yang luar biasa. Itu memecahkan badai pedang Qi yang dikirim oleh pendekar pedang Parubaya seperti mematahkan dahan pohon yang mati. Aura Xiao Chen seperti sungai yang mengalir deras. Kekuatan satu serangan pedangnya benar-benar menghancurkan teknik pedang pendekar Parubaya itu. Aura pendekar pedang itu habis, dia tidak punya harapan untuk membalikkan keadaan. Dinding air melonjak dari laut. Xiao Chen menembus rantai ombak dan tiba di depan pendekar pedang Parubaya. Dia mengacungkan pedangnya dan mengirimkan banyak helai pedang Qi. Sial, 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 sial. Pendekar pedang Parubaya itu mengayunkan pedangnya dan nyaris tidak bisa menahannya. Pada saat ini, dia putus asa. Dia meninggalkan pikirannya untuk merebut harta karun rahasia dan hanya ingin mencari kesempatan untuk melarikan diri. Momentum satu orang kuat, semakin lama pertarungan berlanjut, semakin kuat jadinya. Momentum yang lain berkurang dan hanya ingin melarikan diri. Hasilnya mudah dibayangkan. Segera, luka yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran muncul di tubuh pendekar pedang itu. Darah menetes dari luka dan menetes ke laut, mengubah laut biru menjadi merah darah. Ledakan. Saat keduanya bertarung, aura mengejutkan muncul di sebelah kiri Xiao Chen. Suara angin meledak bergema di telinganya tanpa henti. Setelah ledakan angin, pilar air naik dari laut. Gerakanku dengan kekuatan penuh mengandung 75.000 kilogram kekuatan. Mari kita lihat apakah Anda dapat memblokir ini. Mata Bai Muran memerah saat dia berpikir sendiri. Teknik pedang Xiao Chen berhenti, dan serangannya melambat. Pendekar pedang Parubaya itu bersukacita. Dia akhirnya berhasil bertahan sampai Bai Muran bergerak sehingga dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi dengan cepat. Ketika Xiao Chen melihat pendekar pedang Parubaya itu melarikan diri, dia menggelengkan kepalanya. Senyum mengejek muncul di wajahnya. Xiao Chen mengendurkan tangan kanannya, melepaskan pedangnya. Kemudian, dia berbalik dan mengirim pukulan, menyambut serangan kekuatan penuh Bai Muran. Kekuatan fisiknya menyatu dengan esensnya, tinju ini mengandung 100.000 kilogram kekuatan. Bang! Bai Muran memuntahkan seteguk darah dan terbang kembali seperti peluru meriam yang diluncurkan. Wajah pucatnya memiliki ekspresi yang sangat ngeri. 100.000 kilogram kekuatan. Bagaimana mungkin? Xiao Chen berbalik dan mengulurkan tangannya, meraih Lunar Shadow Saber sebelum jatuh, menggenggamnya dengan kuat di tangannya lagi. Mendengarkan pedang. Dengan pikiran, Lunar Shadow Saber yang seputih salju berubah menjadi hitam pekat, menjadi senjata surgawi tertinggi sekali lagi. Membandingkan serangan senjata surgawi melawan senjata roh peringkat bumi, ada peningkatan 20%. Tentu saja, jumlah energi yang terkuras akan meningkat juga. Guntur bergegas mengaum, menghancurkan 1000 prajurit. Awan petir yang tak terbatas di langit bergejolak dengan cepat. Xiao Chen tidak menunggu pusaran air listrik terbentuk sepenuhnya sebelum bergerak. Untuk menghadapi anjing liar ini, dia tidak perlu menunjukkan kekuatan penuh dari Rusing Thunder Roars. Pendekar pedang setengah baya yang dengan cepat melarikan diri tiba-tiba mendengar suara guntur yang mengejutkan di belakangnya. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, dan dia berbalik. Apa yang dia lihat tak terlupakan. Awan petir bergejolak di udara. Itu tampak seperti lubang kehampaan di langit. Seorang ksatria, berkedip-kedip dengan cahaya listrik kemasan, terbang turun dari kehampaan. Puci, sebelum pendekar pedang itu bisa berbalik, ksatria listrik itu tiba di hadapannya seperti kilatan petir. Ksatria itu menembus bagian belakang pendekar pedang, menciptakan lubang besar sebelum ksatria itu langsung meledak. Gelombang kejut yang kuat menyebabkan pilar air besar untuk menembak dan melemparkan pendekar pedang Parubaya ke langit. Sosok Xiao Chen melintas dan meraih pendekar pedang Parubaya itu begitu pilar air jatuh. Kemudian, dia perlahan turun ke permukaan laut. Pendekar pedang Parubaya itu memuntahkan beberapa suap darah. Kemudian, dia tersenyum lemah, orang tua ini telah mengembara di benua ini selama bertahun-tahun. Saya benar-benar tidak berharap menemukan kekalahan di tangan seorang martial saint. Petik 2. Xiao Chen berkata dengan lembut, jika kalian berdua melakukan yang terbaik bersama-sama, kalian tidak perlu takut mati dan masih memiliki kesempatan untuk mundur dengan selamat. Sayangnya, Anda tidak bisa mencapai itu. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain atas kematian Anda. Setelah Xiao Chen berbicara, dia menggunakan serangan telapak tangan untuk mengakhiri penderitaannya. Kemudian, dia mengambil cincin spasial dari pihak lain. Novel ringan. Bab 377, Rompi Dalam yang Kuat. Begitu pendekar pedang itu mati, seberkas cahaya merah besar menuju tanda di dahi Xiao Chen. Tahta merah di lautan kesadarannya bergetar terus-menerus, itu tampak sangat bersemangat. Sungguh niat membunuh yang kuat. Membunuh hanya dia memberiku sekitar 10 binatang iblis dengan kekuatan yang sama. Orang ini pasti telah membunuh banyak orang. Saat tahta bergetar, sel-sel di seluruh tubuh Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Dia merasa seolah-olah dia akan tenggelam dalam kebejatan. Tidak,
Aku harus mengendalikan perasaan ini. Kalau tidak, aku akan berakhir menjadi budak tahta ini. Sebuah tampilan ditentukan melintas di tatapan Xiao Chen. Dia dengan tegas memotong rasa kegembiraan yang seharusnya tidak dia miliki. Kemudian, dia dengan cepat menuju Bai Muran. Lengan kanan Bai Muran telah menahan total kekuatan gabungan sebesar 175.000 kilogram. Sekarang benar-benar lumpuh. Semua tulang di sekitar sendi telah dihancurkan menjadi bubuk. Bahkan dengan obat ajaib, tanpa setengah tahun untuk memulihkan diri, lengannya akan tetap lumpuh dan tidak berguna. Faktanya, bahkan jika itu adalah Xiao Chen atau seseorang dengan pencapaian serupa dari tubuh fisiknya, dia akan merasa menderita 2 pukulan lebih dari 75.000 kilogram sulit untuk dihadapi. Inilah mengapa Xiao Chen menggunakan tangan yang berbeda untuk menghadapi serangan lawannya sebelumnya. Bai Muran berlari untuk hidupnya di laut yang tidak stabil. Kadang-kadang, dia akan menoleh untuk melihat Xiao Chen mengejarnya. Xiao Chen tidak terburu-buru. Dia memanggil tahta merah dan duduk di atasnya dengan santai. Tahta merah bergerak dengan kecepatan 2 mach, memungkinkan dia mengejar Bai Muran dengan nyaman. Setelah 6 jam, esens Bai Muran mulai terkuras. Kecepatannya tampak seperti melambat. Di sisi lain, Xiao Chen hanya menghabiskan sedikit genangan darah di singgasana merah. Pusaran air ki ungu di dantiannya perlahan terisi kembali. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Petik 2. Matahari terbenam, senja mendekat. Xiao Chen benar-benar kehilangan kesabaran untuk terus bermain dengannya. Dia bangkit dan mendorong awan merah. 9 transformasi Roaming Dragon, Clear Wind Chop. Tiba-tiba, 9 angin sepoi-sepoi bertiup melintasi permukaan laut. Ketika angin sejuk menyapu permukaan laut, mereka tidak menimbulkan riak. Mereka sangat lembut. Xiao Chen bersembunyi di dalam 9 angin sejuk dan membagi dirinya menjadi 9. Sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Bai Muran yang berada dalam kesulitan putus asa, bersukacita ketika dia merasakan ki yang membunuh di belakangnya menghilang. Mungkinkah orang itu kehabisan esens sebelum aku? Namun, ketika Bai Muran berbalik, dia melihat 9 Xiao Chen bergerak maju, mengelilinginya. Tidak ada membunuh ki, bahkan tidak ada niat membunuh. Tiba-tiba, ekspresi Bai Muran berubah. Dia terkejut, Clear Wind Chop. Ini adalah teknik rahasia paviliun pedang surgawi, Clear Wind Chop. Bai Muran menyadari akhir apa yang menunggunya. Sekarang setelah esensnya habis, dia tidak punya kekuatan lagi untuk melarikan diri. Ledakan. 9 sosok bergerak melewati Bai Muran sebelum bergabung. Xiao Chen mengembalikan pedangnya ke sarungnya dan berdiri diam di depan Bai Muran. Bang, bang, bang. 9 lubang berdarah muncul di 9 titik akupuntur penting di dada Bai Muran. Darah menyembur dari lubang. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa berbicara. Tidak lama kemudian, tidak ada tanda-tanda kehidupan, dan dia jatuh ke laut. Segera, untaian besar cahaya merah tak terlihat lainnya menuju tahta merah yang mengambang di atas laut. Niat membunuh ini lebih dari 2 kali lipat dari pendekar pedang itu. Tidak, tidak. Jumlah darah di kolam di dalam tahta langsung pulih dan bahkan bertambah besar. Xiao Chen melepaskan diri dari deru kebobrokan itu sebelum mengeluarkan cincin spasial dari tangan Bai Muran. Xiao Chen akhirnya menyingkirkan 2 raja bela diri. Dia akhirnya bisa bernapas lega. Pertama, dia memeriksa cincin spasial pendekar pedang. Ada 500 batu roh kelas medial dan beberapa 10.000 batu roh kelas rendah. Xiao Chen membawa mereka keluar tanpa sepatah kata pun. Adapun obat-obatan perawatan, makanan, dan hal-hal sepele lainnya di sana, Xiao Chen tidak bisa diganggu dengannya. Dia hanya melemparkan cincin spasial ke sudut cincin semestanya. 500 batu roh kelas medial sudah cukup bagiku untuk berkultivasi untuk suatu periode. Mari kita lihat apa yang ada di dalam cincin spasial Bai Muran. Dia adalah raja bela diri kelas superior, dia seharusnya tidak mengecewakanku. Xiao Chen memasukkan sens spiritualnya ke dalam cincin spasial. Seketika, bayangan tumpukan batu roh kelas medial muncul di benaknya. Ketika dia menghitungnya, jumlahnya tidak kurang dari 2.000. Xiao Chen tidak bisa menahan senyum lembut, tidak heran para pembudidaya di dunia ini suka membunuh orang lain untuk harta mereka. Panen ini terlalu menggoda. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang mati di tangannya agar dia mengumpulkan begitu banyak kekayaan. Petik 2. Selain batu roh kelas medial, ada beberapa ratus ribu batu roh kelas rendah. Xiao Chen mengeluarkannya seperti sebelumnya, serta beberapa manual dan item rahasia. Adapun sisanya, mereka tidak menarik minat Xiao Chen. Dia hanya melemparkan sisanya, termasuk cincin spasial, ke sudut cincin semesta seperti sebelumnya. Sayangnya, kedua raja bela diri ini belum memahami keadaan. Jika salah satu dari mereka telah memahami suatu keadaan, Xiao Chen tidak akan sesantai dia sekarang. Menarik, Xiao Chen berteriak, dan singgasana merah langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju dahi Xiao Chen sebelum memasuki lautan kesadarannya. Di dalam lautan kesadaran, ada 4 helai api putih yang bergerak maju mundur. Ini adalah Lunar True Flames yang tidak memiliki api asal. Mereka terlalu sedikit. Sangat disayangkan untuk membuangnya, tetapi tidak ada gunanya menyimpannya. Xiao Chen hanya bisa menunggu sampai mereka mengumpulkan jumlah tertentu sebelum dia bisa menggunakannya. Xiao Chen mengeluarkan harta karun rahasia kelas rendah kualitas terbaik dan dengan hati-hati memeriksanya.
Hanya pada saat inilah Xiao Chen benar-benar cukup bebas untuk melihatnya. Rompi bagian dalam terbuat dari kulit yang lembut. Ketika Xiao Chen menyentuhnya, rasanya sangat kenyal. Ini harus menjadi kulit binatang roh. Ada skrip jimat yang tak terhitung jumlahnya di dalam. Ketika Xiao Chen menyelipkan jarinya di antara mereka, dia bisa merasakan energi yang kuat berfluktuasi di bawah ujung jarinya, itu berirama seperti senar sitar. Xiao Chen mengirim sens spiritualnya ke dalam harta karun rahasia dan menghapus tanda pemilik sebelumnya. Kemudian, dia mencap tandanya sendiri di atasnya. Setelah itu, Xiao Chen melepas jubah angin jernih untuk mencoba harta karun rahasia ini. Meskipun jubah angin jernih hanyalah harta karun rahasia kelas rendah biasa, efeknya akan selalu aktif. Itu akan meningkatkan jumlah kecepatan yang ditingkatkan saat Xiao Chen tumbuh lebih kuat. Teknik gerakan, bergerak, menyerang, semuanya akan meningkat. Dia tidak akan pernah melampaui harta karun rahasia ini. Itu menambal semua kekurangan Xiao Chen, dia sangat menyukainya. Ketika Xiao Chen mengenakan rompi bagian dalam, dia langsung merasakan pelindung yang lembut memproyeksikan garis energi yang padat, menembus dadanya dan terhubung dengan organ internalnya. Garis energi dengan cepat membentuk membran dan melilit organ internal Xiao Chen, menambahkan lapisan pertahanan pada mereka. Xiao Chen memasang ekspresi bahagia. Dia tersenyum lembut dan berkata, rompi dalam ini tidak hanya meningkatkan pertahanan di luar, tetapi juga melindungi organ dalam. Pertahananku secara keseluruhan telah meningkat 20%. Petik 2. Mengingat ini, selain tubuh fisik yang diperoleh Xiao Chen dengan tulang harimau naga tendon, pertahanannya, kurang lebih, mirip dengan Raja Bela Diri Puncak. Awalnya, Xiao Chen merasa sedikit tidak nyaman karena organnya terbungkus dalam membran ini. Namun, setelah memakai harta karun rahasia untuk sementara waktu, dia perlahan-lahan terbiasa. Setelah beberapa saat, Xiao Chen melihat ke arah Pulau Qianren. Lampu warna-warni berhenti muncul. Terbukti, harta karun rahasia telah berhenti muncul. Saya telah pergi selama sekitar setengah hari. Ombak yang mengelilingi Pulau Qianren seharusnya sudah melemah sekarang. Aku harus bergegas. Sebuah kapal perang perak muncul dari mata kanan Xiao Chen, dan dia melompat ke haluan. Mereka berubah menjadi kilatan cahaya perak dan bergegas ke langit. Setelah terbang dengan kecepatan penuh selama lebih dari 2 jam, Xiao Chen akhirnya melihat siluet ombak besar. Mereka tanpa henti menyembur ke awan, bergegas ke langit, itu sama mengejutkannya seperti sebelumnya. Xiao Chen menyingkirkan kapal perang peraknya dan perlahan turun, mengurangi kecepatannya. Banyak pembudidaya Pulau Angin Hijau telah mendengar tentang harta karun rahasia terbang keluar. Sekarang, sejumlah besar pembudidaya mengelilingi gelombang besar. Kadang-kadang, seseorang akan menerobos ombak besar, memasuki Pulau Qianren. Sepertinya ombak besar memang telah melemah. Itu masih belum cukup. Kekuatan kami tidak mencukupi. Kita harus menunggu sampai besok ketika ombak besar benar-benar melemah sebelum kita masuk. Memang, yang masuk sekarang adalah beberapa Raja Bela Diri kelas unggul dan Raja Bela Diri kelas atas. Terlalu sulit bagi kami untuk menerobos saat ini. Para pembudidaya di sekitarnya melihat ombak besar dan menghela nafas. Mereka sangat cemas tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Xiao Chen menggunakan sens spiritualnya untuk merasakan kekuatan ombak besar. Dia memiliki pemahaman yang cukup baik tentang mereka. Dia berpisah melalui kerumunan dan terbang. Dia sebenarnya ingin menembus gelombang ini dengan kekuatan Saint Martial Grade superiornya. Orang ini terlalu naif. Hati-hati dengan ombak yang memantulkan seranganmu dan melukaimu. Petik 2. Pemuda saat ini tidak memahami gawatnya situasi. Sebagai seorang Martial Saint kelas superior, bahkan jika dia telah memahami suatu keadaan, dia tidak dapat menembus gelombang besar ini. Memang, bahkan kami, Raja Bela Diri, tidak bisa menerobos dan harus menunggu sampai besok. Orang ini hanya akan gagal. Ketika orang banyak melihat Xiao Chen menuju ke dinding air yang besar hanya dengan kekuatan seorang Martial Saint kelas superior, mereka semua tertawa. Xiao Chen telah mengembangkan keadaan pikirannya sampai tingkat tertentu. Dia mengabaikan ejekan ini begitu saja. Kakak, ketika Xiao Chen tiba di depan ombak besar, dia tidak berhenti. Dia menggambar Lunar Shadow Saber dengan kecepatan kilat, seperti sambaran petir. Sebuah cahaya pedang padat melintas di gelombang besar. Sebuah lubang langsung terbuka. Sosok Xiao Chen melintas, dan dia masuk sebelum lubang itu diperbaiki. Seluruh proses hanya mengambil napas. Dia mengikat tindakan bersama-sama dengan sangat alami. Tidak lebih dari 3 detik. Hei, dia benar-benar berhasil masuk. Bahkan aku, seorang Raja Bela Diri kelas medial, gagal 3 kali. Sebaliknya, saya mengalami cedera internal yang signifikan. Petik 2. Ketika orang banyak yang mengejek Xiao Chen melihatnya menghilang melalui dinding air, mereka semua tercengang. Mereka merasa tidak percaya. Siu, siu. Petik 2. Tidak lama kemudian, ada 2 kilatan cahaya dari cakrawala. Itu adalah 2 pembudidaya muda, 1 pria, dan 1 wanita. Mereka bergegas di ombak besar tanpa memperlambat. Mereka menerobos ombak besar tanpa henti. Ini Jin Wuji dan Yue Chenxi. Mereka sudah ada di sini, seseorang yang mengenali keduanya berkata dengan lembut. Setelah itu, beberapa pembudidaya muda terbang. Orang-orang ini berhenti sejenak di depan ombak besar sebelum menerobos, satu persatu.
Mereka adalah talenta luar biasa dari berbagai negara yang dikumpulkan Jin Wuji. Ketika orang-orang ini mengetahui berita itu, mereka semua dengan cepat bergegas. Sekelompok raja bela diri setengah baya terdiam. Setelah waktu yang lama, seseorang menghela nafas, waktu telah berubah. Sekarang dunia anak muda, berapa umur orang-orang ini? Namun, kultivasi mereka begitu dalam, kekuatan mereka benar-benar berbeda dari kita. Bab 378, Dunia Pakar, Era Hebat. Memang, di zaman kita, orang-orang seperti itu adalah jenius puncak, bakat luar biasa bangsa. Namun, sekarang ada begitu banyak dari mereka. Petik 2. Sebelumnya, mereka mengejek Xiao Chen karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Sekarang, mereka melihat begitu banyak pembudidaya muda menerobos ombak besar. Oleh karena itu, mereka semua menghela nafas saat mereka mengungkapkan pendapat mereka. Tanda pisah. Di luar ombak besar, begitu Xiao Chen berlari, dia segera merasakan kekacauan di dalam ruang. Penglihatannya kabur, dan dia tidak bisa memulihkan akalnya sampai cukup lama. Awan putih melayang melintasi langit biru. Anehnya, ombak besar di belakangnya berjarak puluhan kilometer. Memang seperti yang dikatakan pendekar pedang berdarah itu, hukum alam di sini telah berubah. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan dunia luar. Petik 2. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan memfokuskan pandangannya ke pulau di depan. Kemudian, dia dengan cepat terbang. 10 menit kemudian, Xiao Chen mendarat dengan kuat di pulau itu. Sebuah istana besar menempati titik tertinggi pulau itu. Para pembudidaya yang menerobos ombak semuanya menuju ke istana. Harta harus berada di dalam istana. Xiao Chen ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti para pembudidaya lainnya. Tanda pisah. Aku, Wu Sangxuan, akhirnya kembali ke Pulau Qianren. Kali ini, saya harus mendapatkan harta yang luar biasa yang akan memungkinkan saya untuk menembus setengah langkah Martial Monarch. Petik 2. Di wilayah udara di atas pantai Pulau Qianren, Wu Sangxuan tertawa gila. Dia berkata, saya harap anak nakal itu akan datang ke pulaunya juga. Mengingat bahwa dia membawa setidaknya 3 harta karun rahasia, dia pasti memiliki banyak barang berharga. Petik 2. Setelah Wu Sangxuan mengatakan ini, dia dengan cepat terbang menuju istana di titik tertinggi Pulau Qianren. Tanda pisah. Istana yang luas dan megah itu tampak sangat dekat. Namun, butuh waktu cukup lama untuk mencapainya. Gerbang istana telah dibuka sejak lama. Beberapa pilar runtuh berserakan di tanah di luar gerbang. Ketika Xiao Chen tiba di istana, dia menyadari istana sudah rusak parah. Banyak bangunan di dalamnya telah runtuh. Namun, istana utama tampaknya dalam kondisi sempurna. Karena saya sudah di sini, saya tidak perlu ragu lagi. Xiao Chen mengikuti kerumunan dan memasuki istana. Rasa spiritualnya memindai area 100 meter di sekitarnya, dia tetap berhati-hati. Lorong-lorong di dalam istana utama sangat rumit. Xiao Chen merasa seperti terperangkap dalam jaring laba-laba, semuanya terjerat benang. Ada mutiara malam di atasnya, menerangi koridor. Xiao Chen memperluas sense spiritualnya ke depan. Itu bergerak melalui tempat itu tanpa penghalang. Segera, peta kasar istana utama muncul di benak Xiao Chen. Bangunan-bangunan di dalamnya diatur melingkar, bergerak keluar dari pusat berlapis-lapis. Hitungan kasar menghasilkan sekitar 15 lingkaran, sekitar 15 lapisan. Itu benar-benar seperti jaring laba-laba. Sebuah aula utama yang luas menempati inti istana. Xiao Chen curiga itu adalah jantung istana. Sama seperti Xiao Chen berencana untuk menyelidiki setiap lapisan, dia tiba-tiba merasakan sakit di benaknya. Peta istana utama di benaknya berubah dan berkedip-kedip. Dia merasa seolah-olah pikirannya akan meledak. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah, dan dia dengan cepat menarik kembali sense spiritualnya. Penataan bangunan mengikuti pola formasi yang aneh. Dia hanya bisa menyelidiki istana dengan metode mode lama yang bagus. Koridor terbuka untuk banyak kamar di kedua sisi. Benda-benda di dalamnya sudah menghilang. Orang-orang yang datang lebih awal pasti telah mengambil semua harta di sini. Pasti ada banyak hal bagus di masa lalu. Kami datang terlambat, semuanya sudah hilang. Tidak apa-apa, harta karun rahasia, batu roh, pil, dan barang-barang lainnya yang berharga ada di lapisan terdalam. Lapisan luar hanya memiliki emas, batu giok, dan barang-barang duniawi lainnya. Petik 2. Ada sekelompok 5 orang yang menjelajah di samping Xiao Chen. Ketika mereka keluar dari sebuah ruangan, mereka berbicara dengan suara pelan. Bagaimana Anda tahu? Kamu belum pernah ke sini sebelumnya, orang yang berbicara sebelumnya jelas tidak percaya padanya. Saya belum pernah ke sini sebelumnya, tetapi banyak yang datang sebelum kami. Berita tentangnya pasti akan bocor. Lapisan dalam memiliki binatang iblis, binatang boneka, dan boneka tempur yang menjaga mereka. Hal ini cukup berbahaya. Hanya setelah mengalahkan mereka, kita dapat dengan aman mengambil barang-barang itu. Ada banyak kamar, dan sangat sedikit orang yang pernah menjelajahi tempat ini di masa lalu. Waktu terbatas, jadi mereka tidak bisa mengambil semuanya. Lalu apa yang kita tunggu? Mari menuju ke lapisan dalam untuk melihatnya. Orang-orang telah menjarah kamar-kamar ini. Petik 2. Kelimanya berhenti berbicara dan dengan cepat bergerak maju.
Itu seperti harta karun rahasia memberi isyarat kepada mereka, menarik mereka lebih jauh ke dalam istana untuk mengklaim hadiah mereka. Xiao Chen sangat tenang, dia tidak terburu-buru untuk mengikuti mereka. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri dengan acuh tak acuh, bagaimana seseorang bisa dengan mudah mendapatkan harta karun rahasia. Kalau tidak, 9 dari 10 tidak akan mati mencoba di masa lalu. Petik 2. Xiao Chen dengan santai berjalan ke sebuah ruangan di samping. Ruangan itu panjangnya sekitar 10 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 4 meter. Itu agak luas. Ada beberapa kotak kosong di sepanjang dinding selatan. Xiao Chen pergi dan melihatnya. Dia menemukan sepotong emas yang dihancurkan sebelumnya oleh seseorang. Sepertinya lapisan luar istana benar-benar tidak mengandung harta khusus, gumam Xiao Chen sambil memegang potongan emas yang dihancurkan di tangannya. Masih ada tumpukan besi tua di tanah. Xiao Chen menggunakan sarungnya untuk membuka logam itu. Setelah beberapa saat, dia melihat pecahan batu roh kelas medial yang kelelahan. Ini baru lapisan pertama, dan boneka tempur atau binatang boneka sudah menggunakan batu roh kelas medial. Sangat mudah untuk membayangkan bahaya dari lapisan terakhir, pikir Xiao Chen dalam hati. Xiao Chen berhenti cukup lama di gedung-gedung lapis pertama. Dia memasuki kamar kosong dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Bahaya yang tak terbayangkan selalu menyertai pertemuan kebetulan. Xiao Chen bukan lagi Greenhorn yang baru saja melangkah ke dunia. Xiao Chen tidak membawa khayalan jatuh ke dalam lubang dan menemukan manual rahasia yang memungkinkan dia untuk menjadi ahli puncak. Sejak Xiao Chen meninggalkan kota Mohe, dia telah mengalami terlalu banyak situasi berbahaya. Di dunia yang kejam ini, kehidupan seseorang bisa lenyap seperti kepulan asap, berakhir dengan kekerasan. Xiao Chen dengan hati-hati mencari setiap lapisan. Setiap kali dia memasuki lapisan, dia akan dengan hati-hati menyelidiki beberapa ruangan untuk melihat apakah dia bisa menemukan informasi yang berguna. Segera, Xiao Chen bergerak melewati lapisan ketiga dan tiba di lapisan keempat. Sudah ada beberapa kamar yang tidak kosong di lapisan keempat. Xiao Chen mendengar suara pertempuran. Seseorang di ruangan lain bertarung dengan boneka perang atau boneka binatang. Namun, harta dari lapisan keempat hanyalah beberapa barang duniawi. Tidak ada yang dibutuhkan seorang kultivator seperti batu roh atau pil obat. Xiao Chen terus maju dan segera tiba di pintu masuk lapisan kelima. Karena istana utama dibangun sedemikian rupa sehingga lingkaran luar mengarah ke lingkaran dalam, ada banyak pintu masuk ke lapisan dalam. Pintu besar di depan Xiao Chen hanyalah salah satunya. Pintu sudah terbuka, dan ada beberapa mayat tergeletak di sekitar pintu. Saat Xiao Chen melihatnya, ekspresinya sedikit berubah. Kelompok pembudidaya yang dia lihat sebelumnya berada di dalam tumpukan mayat itu. Ada 3 pria dan 2 wanita. Mereka adalah Raja Bela Diri kelas superior, dan mayat mereka masih utuh. Hanya ada 1 luka di leher mereka. Jelas bahwa ada yang terbunuh dengan pedang, tertangkap basah. Apapun yang berharga pada mereka telah dihapus. Hanya manusia yang akan membunuh demi harta karun. Orang-orang ini mungkin tidak pernah membayangkan bahwa hidup mereka akan berakhir seperti itu. Siu, seutas pedang Qi merobek udara dan terbang menuju Xiao Chen dari balik pintu. Pedang Qi sangat padat dan mengeluarkan ledakan sonik yang menusuk. Xiao Chen sudah mengawasi sejak lama. Dia melakukan pukulan backhand dengan pedangnya dan menghancurkan untaian pedang Qi ini. Seorang Raja Bela Diri kelas superior setengah baya yang sombong melangkah keluar dari balik pintu. Dia memiliki bekas luka yang menarik perhatian di wajahnya. Ketika dia melihat Xiao Chen, dia tertawa serak. Sejak kapan seorang martial saint kelas superior dapat bergabung dalam kegembiraan di Pulau Qianren? Namun, karena kamu bisa bertahan melawan pedangku, kamu cukup kuat. Petik 2. Orang ini seharusnya memahami keadaan. Kalau tidak, dia tidak bisa langsung membunuh 5 Raja Bela Diri dari kelas yang sama, orang ini akan bermasalah untuk ditangani. Selanjutnya, Raja Bela Diri ini telah menunggu di sini untuk waktu yang lama, membunuh semua pembudidaya yang berjalan melewati tanpa belas kasihan. Dia jelas kejam dan tanpa ampun. Dong, 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 langkah kaki lembut datang dari belakang Xiao Chen. Ekspresi pria parubaya yang sombong itu sedikit berubah. Dia memelototi Xiao Chen dan berkata, anggap dirimu beruntung, bertahan bahkan setelah aku melihatmu. Petik 2. Siapa yang kuat ini? Sebelum dia tiba, dia berhasil menakuti Raja Bela Diri setengah baya ini. Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi menoleh untuk melihat. Suara langkah kaki mendekat. Segera, Xiao Chen melihat orang ini muncul. Dia tercengang. Ini adalah pendekar pedang berdarah, Sun Guangquan, pendekar pedang hebat peringkat 10 dari tanah sunyi kuno. Ketika Sun Guangquan melihat Xiao Chen, dia juga tercengang. Dia tersenyum dan berkata, adikku, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Berikut saran untuk Anda. Dengan kekuatan Anda dapat mencoba keberuntungan Anda di lapisan kelima. Jika Anda menjelajah lebih jauh, itu akan menjadi berbahaya. Petik 2. Orang ini agak menarik, Xiao Chen tersenyum tipis saat melihat Sun Guangquan pergi. Ayo pergi ke lapisan kelima dan lihatlah, semoga saya bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Segera setelah Xiao Chen melangkah melewati pintu, dia mendengar suara pertempuran. Kadang-kadang, ledakan hebat bergema di seluruh lantai 5. Ketika Xiao Chen menyelidiki, semua suara ini berasal dari kamar.
Xiao Chen bersukacita. Dia menyadari bahwa banyak kamar masih memiliki harta karun. Dia harus bergegas dan menemukan ruangan yang masih tertutup rapat. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya menjadi tenang. Setelah itu, dia menendang sebuah pintu, mengubahnya menjadi debu. Sosok Xiao Chen melintas, dan dia tetap dekat dengan dinding di samping pintu. Ketika boneka tempur yang menjaga ruangan mendengar suara, ia bergegas keluar dengan langkah kaki yang berat. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika boneka tempur melangkah melewati pintu, Xiao Chen mengirimkan Lunar Shadow Saber-nya dengan cepat, meretas 3 kali pada boneka tempur. Xiao Chen menggunakan kekuatan penuhnya dengan setiap serangan, tidak menahan apapun. Dia menggabungkan esensi dan kekuatan fisiknya, menggunakan kekuatan setidaknya 100.000 kilogram. Serangan pedang pertama memotong tangan kanan boneka tempur, yang memegang senjatanya. Serangan pedang kedua memutuskan tangan yang lain. Serangan pedang ketiga memotong kaki kanan boneka tempur itu. Boneka tempur yang lumpuh itu jatuh ke tanah, itu telah kehilangan semua kekuatan tempurnya sepenuhnya. Xiao Chen melakukan ini untuk alasan yang bagus. Ketika Xiao Chen mengamati boneka tempur di lapisan sebelumnya, dia menyadari bahwa semua boneka tempur dan binatang boneka telah hancur berkeping-keping. Xiao Chen telah menduga bahwa boneka perang ini akan menghancurkan dirinya sendiri sebelum mereka mati. Ketika dia memasuki lapisan kelima dan mendengar suara ledakan, ini membuktikan tebakannya. Yang harus dilakukan Xiao Chen hanyalah melumpuhkan anggota tubuh boneka tempur, menghilangkan kekuatan tempurnya. Memikirkan 20 batu roh kelas medial meledak saja sudah mengerikan. Xiao Chen tidak mau mengambil risiko untuk menemukan kekuatannya. Dia hanya mengabaikan boneka tempur yang berjuang di tanah dan menuju ke ruang harta karun. Bab 379, bertemu Wu Sangsuan lagi. Ruangan itu luas. Xiao Chen menatap sekelilingnya dan menemukan 3 peti kayu. Lapisan debu menutupi setiap peti. Xiao Chen mundur sekitar 10 meter dan mengirimkan angin dari telapak tangannya, menghancurkan tutup peti menjadi debu. Peti kayu memancarkan cahaya lembut. Ada lebih dari 5.000 batu roh kelas rendah yang duduk di peti. Dia juga membuka 2 peti lainnya. Hasilnya agak mengecewakan Xiao Chen, mereka juga batu roh kelas rendah. Xiao Chen menyimpan semua batu roh kelas rendah ke dalam cincin semestanya. Kemudian dia mulai berkeliaran di sekitar 50 lapisan. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan beberapa raja bela diri yang picik. Ketika raja bela diri ini melihat bahwa Xiao Chen sendirian dan bahwa dia hanyalah seorang suci bela diri kelas superior, mereka mencoba membunuhnya demi hartanya. Tanpa ragu, Xiao Chen membunuh mereka dengan tegas. Para pembudidaya yang berlama-lama di lapisan kelima tidak akan terlalu kuat. Tidak hanya mereka akan kehilangan harta mereka, tetapi mereka juga akan mati dan membantu Xiao Chen meningkatkan genangan darah di tahta merah. Bang! Xiao Chen berurusan dengan boneka tempur sekali lagi dan membuka peti kayu di dalam ruangan. Dia mendapatkan 3 peti lagi batu roh kelas rendah, kecewa. Xiao Chen telah membobol setidaknya 10 kamar. Hasilnya adalah beberapa batu roh kelas rendah dan beberapa teknik bela diri yang tidak berguna. Mereka tidak berguna baginya. Tidak, aku tidak bisa terus membuang waktuku dengan hati-hati. Panen setara dengan bahaya yang dihadapi. Aku harus masuk lebih jauh. Xiao Chen menyingkirkan batu roh dengan benar dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah Xiao Chen mengambil keputusan, dia tidak ragu-ragu dan bersiap untuk menuju lapisan ke-6. Semakin jauh dia masuk, semakin sedikit ruangan yang akan dia temui di setiap lapisan. Bahayanya meningkat, tetapi imbalannya lebih besar. Xiao Chen dengan cepat melihat melalui kerumunan di lapisan ke-6 dan memutuskan untuk tidak tinggal. Dia tidak menemukan ahli di antara mereka, jadi dia terus maju. Tempat di mana para ahli tidak repot-repot tinggal berarti tidak ada yang berharga. Dalam hal ini, tidak perlu bagi Xiao Chen untuk tetap tinggal. Saat Xiao Chen berjalan ke depan, ada banyak raja bela diri yang menghalangi jalannya, mencoba merampoknya. Dia dengan cepat mengayunkan pedangnya dan mengatasi masalahnya. Ini berlanjut hingga lapisan ke-10 sebelum Xiao Chen berhenti. Sepanjang jalur melingkar lapisan ke-10, paling banyak ada 100 kamar. Namun, tidak ada yang disegel. Mayat pembudidaya berserakan di tanah. Darah mereka belum mengering. Bahkan ada beberapa pembudidaya yang masih hidup, merintih kesakitan. Xiao Chen memandangi mayat-mayat di tanah dan mengerutkan kening. Kekuatan orang-orang ini sangat mirip dengan miliknya. Artinya, jika Xiao Chen terus berjalan ke depan, dia akan menabrak sesuatu yang bisa mengancam hidupnya. Mungkin dia akan berakhir seperti orang-orang ini di tanah yang tidak tahan lagi. Pergi, lanjutkan. Xiao Chen mengambil keputusan. Dia meletakkan tangan kanannya di gagang pedangnya dan melangkah lebih jauh. Ketika Xiao Chen tiba di lapisan ke-11, tidak ada ruangan tertutup seperti sebelumnya. Bahkan ada lebih banyak mayat tergeletak di tanah. Dia tidak mengeksplorasi dan melanjutkan. Lapisan ke-12, lapisan ke-13, dan lapisan ke-14, ruang harta karun di area inti semuanya terbuka. Harta karun di dalamnya telah dicuri. Saya hanya bisa masuk ke lapisan ke-15, pikir Xiao Chen dalam hati. Saya sudah mencapai titik tidak bisa kembali. Xiao Chen memfokuskan dirinya dan menuju lapisan ke-15. Ada banyak mayat di pintu masuk ke lapisan ke-15. Para pembudidaya ini terbunuh dengan satu serangan.
Cincin spasial mereka hilang. Jelas ada seseorang yang menunggu di sini. Xiao Chen memindai area itu dengan sense spiritualnya dan melihat seorang lelaki tua misterius bersembunyi di balik bayang-bayang di balik pintu. Xiao Chen tersenyum dingin dan mengirimkan seutas pedang ungu Qi. Itu menembus pintu dan menuju pria tua misterius itu. Sebuah belati muncul di tangan lelaki tua itu, dan dia mengayunkannya dengan lembut di udara. Dia merobek pedang Qi menjadi dua seperti selembar kain. Bang! Sosok lelaki tua misterius itu melintas dan pintu kayu hancur, dia muncul di hadapan Xiao Chen. Wu Sangxuan. Wu Sangxuan memandang Xiao Chen dan tersenyum sinis. Adikku, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Bagaimana dengan itu? Maukah Anda mempertimbangkan kembali permintaan orang tua ini sebelumnya? Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan tersenyum tipis. Jadi, itu Wu tua. Aku minta maaf karena membuat langkah melawanmu. Petik 2. Melihat Xiao Chen menyarungkan pedangnya, Wu Sangxuan menurunkan kewaspadaannya. Dia berpikir dalam hati, pada akhirnya, dia hanyalah seorang greenhorn, baru di dunia. Saya bisa menggunakan dia untuk sementara waktu dulu. Memikirkan hal ini, Wu Sangxuan tertawa dan berkata, tidak perlu memikirkan hal-hal kecil. Perburuan harta karun ini telah melampaui harapan orang tua ini. Pahlawan muda seharusnya melihat situasi tragis dari lapisan sebelumnya. Sepertinya kita memiliki kesempatan untuk membuka gerbang ke aula utama. Maukah Anda mempertimbangkan saran saya sebelumnya lagi? Petik 2. Xiao Chen perlahan melangkah mendekati Wu Sangxuan. Dia menemukan bahwa ketika orang ini berbicara, dia masih dalam keadaan siaga tinggi. Selanjutnya, cara dia berdiri tidak menunjukkan kelemahan. Terlepas dari arah mana Xiao Chen menyerang, pihak lain akan menghindar, jelas bahwa dia berhati-hati. Xiao Chen menjaga jarak 5 meter dari pihak lain. Dia berkata dengan acuh tak acuh, sejak kita bertemu, mari kita lihat bersama. Senior, tolong beritahu saya tentang situasi di depan. Petik 2. Wu Sangxuan mengangguk dan tersenyum, ada 7 ruang harta karun di lapisan ke-15. Karena lebih sedikit orang yang menjelajahi lapisan ini di masa lalu, tidak ada yang menembus penjaga lapisan ke-15. Petik 2. Xiao Chen mengintip melalui pintu masuk lapisan ke-15. Memang ada setumpuk binatang boneka di antara mayat-mayat itu. Ketika dia memikirkannya, dia juga melihat beberapa boneka tempur dan binatang buas di pintu masuk lapisan lain. Seharusnya ada penjaga di setiap pintu masuk ke lapisan berikutnya. Namun, Xiao Chen sedikit terlambat, dan para penjaga sudah dikalahkan. Karenanya, Xiao Chen bisa bergerak tanpa hambatan. Ayo pergi. Saat ini, ada kelompok 4 atau 5 orang di setiap ruang harta karun. Dengan kami berdua bekerja bersama, kami tidak perlu menunggu sisa, Wu Sangxuan meremehkan situasinya. Setidaknya ada 15 mayat di tanah, Xiao Chen mengira dia telah membunuh mereka. Orang ini benar-benar berbahaya. Wu Sangxuan memimpin jalan saat mereka berjalan melewati lorong. Dia jelas akrab dengan cara dia memimpin Xiao Chen ke ruang harta karun. Ekspresi menyeramkan muncul di matanya ketika dia berhenti. Suara perkelahian datang dari dalam ruangan. Jelas, sudah ada sekelompok pembudidaya di dalamnya. Bang! Wu Sangxuan menendang pintu dan masuk. Ada 4 raja bela diri kelas superior melawan binatang iblis peringkat 7 yang ganas di ruangan yang luas. Ada 3 peti emas yang tampak berat duduk dengan tenang di sudut. Ketika beberapa dari mereka melihat Wu Sangxuan tiba-tiba muncul, mereka semua terkejut. Pemimpin kelompok itu memukul mundur Demonic Beast dengan telapak tangan. Pemimpin melompat keluar dari pertarungan dan datang ke Wu Sangxuan. Dia memandang Xiao Chen di belakang dan berkata, Wu Sangxuan, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah aku menyuruhmu untuk enyah? Wu Sangxuan tersenyum dan berkata, Yang Wen, lelaki tua ini jelas yang pertama menemukan ruangan ini. Kenapa lagi aku berada di sini? Jelas, saya di sini untuk mengusir Anda semua. Petik 2. Yang Wen memandang Xiao Chen dan tersenyum dengan sedikit jijik, hanya dengan mengandalkan dia. Kamu terlalu naif. Petik 2. Ganggukan orang ini dulu. Saya akan berurusan dengan 3 lainnya. Setelah itu, kita akan membagi harta di ruangan ini secara merata. Kalau tidak, dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa mendapatkan manfaat apapun dari lapisan ke-15 ini. Petik 2. Wu Sangxuan memfokuskan suaranya di samping telinga Xiao Chen saat dia berbicara. Xiao Chen berpikir sangat cepat. Setelah beberapa saat, sementara keduanya berbicara, dia membuat keputusan. Dia menarik pedangnya. Xiao Chen mengirimkan cahaya pedang ungu pekat ke Yang Wen. Yang Wen tersenyum tipis dan dengan santai melepaskan angin telapak tangannya. Saat angin palem melolong, tornado muncul di udara. Serangan telapak tangan biasa ini tidak lemah. Ci. Namun, cahaya pedang Xiao Chen sangat padat. Keadaan guntur yang kuat dengan mudah menembus angin palem. Xiao Chen memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Yang Wen. Wu Sangxuan terkekeh dan dengan cepat menuju 3 lainnya. Yang Wen, luangkan waktumu dan bersenang-senanglah. Aku akan bermain dengan saudara-saudaramu dulu. Sial, dia benar-benar telah memahami keadaan guntur. Tidak mungkin menghadapinya dengan 2 atau 3 gerakan. Ekspresi Yang Wen berubah. Dia ingin menghentikan Wu Sangxuan, tetapi cahaya pedang menghalangi jalannya. Yang Wen menghindar beberapa kali, tetapi cahaya pedang mengikutinya. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri.
Dia hanya bisa berhati-hati dan memusatkan perhatiannya pada Xiao Chen. Aku akan membunuhmu hari ini karena merusak masalahku. Yang Wen berteriak dan dengan keras mengirimkan serangan telapak tangan ke Xiao Chen. Beberapa helai ki dingin menyebar ke seluruh angin palem. Ki dingin berkerumun seperti seikat benang. Yang Wen ini telah memahami keadaan es. Seorang raja bela diri kelas superior dengan keadaan es, orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Wu Sangxuan masih di sini, yang juga tidak mudah dihadapi. Saya akan mengikuti arus untuk saat ini. Xiao Chen mengambil keputusan dan mengeksekusi seni melonjak awan Azure Dragon. Dia tidak berhadapan langsung dengan serangan kuat Yang Wen dan bergerak di sekitarnya seperti ikan lumpur yang licin. Namun, ketika pihak lain ingin menyelinap pergi, cahaya pedang mengejarnya seperti ular berbisa. Ini memaksa Yang Wen untuk menghadapinya. Ada beberapa kali Yang Wen berpura-pura menyelinap pergi tetapi sebenarnya, berencana untuk menangkap Xiao Chen dan menyerangnya. Namun, keterampilannya terlalu lemah, dan Xiao Chen langsung melihatnya. Bahkan ada beberapa kali Yang Wen jatuh cinta pada trik Xiao Chen, membuatnya bingung. Ah! Terdengar jeritan menyedihkan. Wu Sangxuan akhirnya bergerak dan secara diam-diam menyerang salah satu dari 3 raja bela diri yang bertarung dengan binatang iblis, membunuhnya. Yang Wen sangat cemas. Namun, Xiao Chen menempel di dekatnya, tidak mengizinkannya pergi dan membantu. Setelah 4 raja bela diri mengepung binatang iblis peringkat 7, kemenangan sudah di depan mata. Mereka pasti bisa membunuhnya. Namun, mereka saat ini kehilangan 1 orang. Jadi mereka tidak bisa membunuh binatang iblis dan hampir tidak bisa bertahan. Oleh karena itu, serangan menyelinap sukses Wu Sangxuan diharapkan. Karena kekurangan 1 orang lagi, 2 orang lainnya tidak lagi cocok dengan Demonic Beast. The Demonic Beast melakukan pengejaran, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Huci, ada kilatan cahaya merah lagi. Belati di tangan Wu Sangxuan merenggut nyawa orang lain. Kemudian, dia menghilang lagi, bersembunyi di balik bayangan. Aura Wu Sangxuan menghilang sepenuhnya. Dia tidak menarik perhatian Demonic Beast. Kalau begitu, 1 orang lagi, saya akan berurusan dengan Yang Wen. Setelah itu, anak nakal itu tidak akan memiliki nilai lebih. Pada saat itu, pintu masuk ke aula utama harus terbuka. Saya akan pergi ke sana dan mencoba keberuntungan saya. Pil ajaib dan harta hanya dapat ditemukan di sana. Wu Sangxuan, yang tersembunyi di balik bayang-bayang, tersenyum pada dirinya sendiri. Semuanya berada di bawah kendalinya. Bab 380, bertindak melawan kepentingan seseorang. Puci, kultivator terakhir menghindari serangan dari binatang iblis. Namun, sebelum dia bisa menghela nafas lega, belati hitam muncul di punggungnya, menusuk jantungnya. Kekuatan hidup pembudidaya itu terkuras dengan cepat. Matanya terbelalak kaget. Dia sangat berhati-hati, bagaimana dia masih bisa diserang secara diam-diam. Kakak, Wu Sangxuan dengan santai mematahkan leher orang itu dan perlahan-lahan mengeluarkan belatinya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, setelah kamu bereinkarnasi, jangan bertemu denganku lagi. Petik 2. Ketika binatang iblis, yang hidup dengan seutas benang, melihat targetnya menghilang, mata merahnya segera terfokus pada Wu Sangxuan. Wu Sangxuan tersenyum, dan tangan kirinya bergerak dengan lembut. Bayangannya di tanah langsung berubah menjadi garis hitam yang tak terhitung jumlahnya, terbang ke atas. Siu, siu, siu. Garis-garis hitam itu seperti anak panah yang ulet dan tajam. Mereka membawa kekuatan yang kuat saat mereka menyematkan Demonic Beast ke dinding, tidak membiarkannya bergerak. Yang Wen tahu pertarungan sudah berakhir. Dia meneriakkan teriakan perang dan mendorong Xiao Chen kembali dengan serangan telapak tangan. Kemudian, dia melarikan diri menuju pintu. Xiao Chen menghindari serangan telapak tangan. Dia awalnya berencana untuk tetap berpegang pada lawannya. Namun, dia berhenti sejenak. Xiao Chen melambat dan mengejar Yang Wen, menjaga jarak 2 meter. Berpikir untuk berlari, sosok Wu Sangxuan berubah menjadi bayangan hitam dan memanjang. Dalam sekejap, dia memblokir pintu dan kembali ke bentuk normalnya. Bang! Wu Sangxuan dan Yang Wen bertukar serangan telapak tangan. Gelombang kejut yang terjadi menyebabkan ruang harta karun bergetar terus-menerus. Wu Sangxuan hanya mundur selangkah. Namun, Yang Wen mundur 5 atau 6 langkah sebelum dia bisa berdiri dengan kokoh. Jelas bahwa Wu Sangxuan lebih kuat dari lawannya. Kamu menggertakku sebelumnya ketika kamu memiliki keunggulan angka dan merasa segar. Nah, datang lagi, dasar sampah. Tampaknya ada beberapa sejarah di antara mereka berdua. Selanjutnya, Wu Sangxuan telah menderita beberapa kerugian dan dipermalukan oleh pihak lain. Pada saat ini, Wu Sangxuan tidak menjaga kewaspadaannya. Dia menggunakan kekuatan penuhnya dan mengalahkan Yang Wen hingga mundur saat dia tertawa gila. Huci, seutas cahaya pedang melintas oleh Wu Sangxuan. Xiao Chen datang untuk membantu. Wu Sangxuan tertawa dingin, bodoh sekali, bahkan dengan kematiannya yang akan segera terjadi, dia masih ingin membantuku. Ekspresi Wu Sangxuan tetap tidak berubah. Dia tertawa dan berkata, adik kecil, selain harta di dalam kotak, kita akan membagi harta orang-orang ini secara merata. Nanti, kita punya kesempatan untuk pergi ke aula utama. Bantu aku menghabisi orang ini. Xiao Chen mengirimkan seutas pedang ki yang padat.
Pada saat yang sama, dia diam-diam membuat jarak antara dirinya dan Wu Sangsuan saat dia mematahkan angin telapak tangan Yang Wen. Xiao Chen mengangkat kaki kanannya sedikit dan tersenyum lembut, aku akan berterima kasih sebelumnya, Wu tua. Haha, tidak perlu berdiri di atas upacara. Ini yang pantas kamu dapatkan, Wu, kamu. Bang, sebelum Wu Sangsuan bisa selesai berbicara, Xiao Chen tiba-tiba mengirim sidekik di rahang bawahnya, hampir menendang rahang dari wajahnya. Dia jatuh di udara. Tendangan ini tidak hanya berat, tetapi sudut dan waktunya juga sangat tepat. Saat Wu Sangsuan benar-benar lengah, Xiao Chen bergerak. Ini benar-benar mengejutkan Wu Sangsuan. Dia tidak menyangka Xiao Chen, yang tampak naif dan bodoh, akan meluncurkan serangan mendadak. Ketika ini terjadi, Yang Wen tertegun sejenak sebelum dia bereaksi. Yang Wen memanfaatkan sepenuhnya kesempatan ini dan menyerang Xiao Chen. Dia meninju dada Wu Sangsuan dan membuat penyerangnya jatuh ke udara. Ledakan. Ledakan. Dua suara membosankan datang dari tubuh Wu Sangsuan. Organ internalnya hancur dan dia memuntahkan seteguk besar darah sebelum menabrak dinding dengan keras. Bagus, 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 pendekar pedang berjubah putih. Aku, Wu Sangsuan, akan mengingatmu. Tunggu saja, Wu Sangsuan dengan kejam berkata sambil berjuang di tanah. Wu Sangsuan berubah menjadi bayangan sekali lagi dan memanjang ke arah pintu keluar seolah-olah dia mencoba melarikan diri, dia telah mengeksekusi teknik gerakan aneh itu lagi. Bang! Ledakan hebat datang dari ruang harta karun. Angin yang mengamuk memantul ke seluruh ruangan yang luas untuk waktu yang lama, membentuk tornado yang kuat. Baik Xiao Chen maupun Yang Wen tidak mengejar Wu Sangsuan yang terluka. Mereka telah menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melawannya sebelumnya. Keduanya mundur beberapa langkah. Yang Wen mengayunkan tangannya sejenak, itu terasa sedikit mati rasa. Dia berpikir dalam hati, pukulan ini sebenarnya memiliki kekuatan 100.000 kilogram. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, selain esensimu lebih tebal dari milikku, kekuatan fisik, status, dan teknik kultivasimu tidak dapat dibandingkan dengan milikku. Teknik bela diri yang telah Anda pelajari mirip dengan milik saya, teknik bela diri peringkat bumi puncak. Anda dapat mengambil satu kotak dan pergi, jangan berpikir untuk mengambil lebih dari itu. Petik 2. Yang Wen tertegun untuk waktu yang lama. Dia tidak menyangka pemuda ini begitu tenang dan dingin. Analisis Xiao Chen sangat tepat, semuanya seperti yang dia katakan. Tidak heran dia bisa memainkan Wu Sangsuan di telapak tangannya. Kamu memang pahlawan para pemuda. Aku, Yang Wen, mengakui kekalahanku. Yang Wen tidak membuang waktu dan dengan santai mengambil kotak emas. Dia kemudian mengambil cincin spasial dari teman-temannya dan mulai pergi. Xiao Chen melepaskan semua ki pembunuhannya. Tahta merahnya bergetar tanpa henti. Keadaan pembantaian murni menekan Yang Wen. Apakah saya mengatakan Anda bisa mengambil cincin spasial? Suara dingin Xiao Chen terdengar dengan niat membunuh. Hati Yang Wen bergetar. Keadaan pembantaian murni itu seperti gunung besar yang menekan kepalanya. Niat membunuh itu membuat napasnya sulit. Pemuda ini sebenarnya memiliki keadaan lain. Lebih jauh lagi, itu adalah keadaan pembantaian yang sulit dipahami. Memikirkan hal ini, Yang Wen menyerah pada niat awalnya dan dengan cepat pergi dengan satu kotak. Dia takut dia tidak akan mempertahankan hidupnya jika dia berlama-lama. Xiao Chen menyebarkan keadaan pembantaian. Ketika dia melihat Yang Wen pergi, dia menghela nafas lega. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kondisi pembantaian itu luar biasa. Itu tiba-tiba berhasil menakut-nakuti Raja Bela Diri kelas superior. Petik 2. Xiao Chen bepergian dengan Wu Sangsuan tidak lebih dari 1 jam. Namun, dia merasa sudah lebih dari setengah bulan, itu telah membuatnya lelah. Bertindak melawan kepentingan Xiao Chen sendiri seperti itu, bersaing dengan akal mereka, dia tidak terbiasa dengan ini. Namun, dia perlu mempelajari ini di dunia ini. Jika tidak, kelangsungan hidup akan sangat sulit. Untungnya, semuanya berakhir dengan baik, masalah itu diselesaikan dengan sempurna. Semuanya berada dalam kendali Xiao Chen. Xiao Chen dengan cepat menangani binatang iblis pada napas terakhirnya sebelum mengekstrak inti iblisnya. Kemudian, dia memusatkan pandangannya pada 2 kotak emas yang tersisa. Dia tidak tahu apakah item dari lapisan ke-15 akan memberinya kejutan yang menyenangkan. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia dengan hati-hati berjalan ke kotak di sebelah kiri. Seperti kotak sebelumnya, tidak ada jebakan. Deretan batu roh kelas medial berjajar di bagian dalam kotak besar. Karena ada begitu banyak, energi spiritual yang besar tumpah begitu dia membuka kotak itu. Wajah Xiao Chen berseri-seri. Dia tersenyum lembut dan berkata, setidaknya ada 2000 di sini. Hasil panennya cukup bagus. Tidak heran pembunuhan di luar begitu intens. Petik 2. Xiao Chen menghitung batu roh dengan hati-hati dan menemukan bahwa itu melebihi perkiraannya. Ada total 3000 batu roh kelas medial. Jumlahnya sangat besar. Xiao Chen mengeluarkan batu roh dan menempatkannya di cincin semestanya. Kemudian, dia memusatkan perhatiannya pada kotak lainnya. Dia tidak tahu kejutan apa yang akan diberikan kotak ini padanya. Berderak, Xiao Chen dengan lembut membuka kotak itu, mengeluarkan suara berderit. Kotak besar itu kosong kecuali satu set sarung tangan hitam tergeletak di sudut. Sarung tangan itu tertutup debu dan tampak sangat tua.
Xiao Chen mengeluarkannya dengan ragu dan dengan lembut menyeka debu. Dengan debu yang hilang, Xiao Chen dengan hati-hati memeriksa sarung tangan itu. Sarung tangan hitam itu tampak polos, mereka tidak memiliki dekorasi. Sarung tangan itu juga agak tipis, kira-kira setipis selembar kain. Ketika Xiao Chen menyentuhnya, mereka merasa sejuk saat disentuh tetapi tidak seperti logam. Sensasi lembut dari bahan yang keras ini sangat menyenangkan. Pasangan ini harus menjadi harta karun rahasia. Mengikuti aura mereka, mereka juga harus menjadi harta karun rahasia kelas rendah puncak, mirip dengan rompi dalam yang saya kenakan. Xiao Chen menghapus tanda yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya dan perlahan memakainya. Sarung tangan ini adalah sarung tangan setengah jari, ketika dia memakainya, setengah jari-jarinya terbuka. Xiao Chen merasakan sedikit gatal di punggung tangannya sesaat sebelum memudar. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan dengan santai meninju udara. Xiao Chen tercengang menemukan bahwa kecepatan serangannya meningkat 20% lagi. Dengan tambahan jubah Clear Wind, itu total 30%. Xiao Chen melihat sarung tangan hitam dan berkata dengan lembut, jadi, itu adalah sarung tangan yang meningkatkan kecepatan menyerangku. Sepatu Windwalk meningkatkan kecepatan gerakan saya, Clear Wind Robes meningkatkan semua jenis kecepatan. Ini berarti bahwa saya memiliki satu set lengkap harta karun rahasia yang meningkatkan kecepatan saya untuk saat ini. Petik 2. Xiao Chen mengatakan dia telah mengumpulkan satu set untuk saat ini karena sebagai pembudidaya meningkatkan ranah kultivasi mereka, harta karun rahasia kelas rendah akan memiliki efek yang berkurang. Begitu dia melampaui Raja Bela Diri kelas medial, tidak akan ada banyak efek baginya lagi. Xiao Chen mungkin menikmati peningkatan 20% sekarang. Namun, ketika dia menjadi Raja Bela Diri kelas medial, itu hanya akan menjadi 10%. Pada saat itu, Xiao Chen perlu menggunakan harta karun rahasia kelas medial. Namun, harta karun rahasia kelas medial sangat langka, sulit untuk mendapatkannya. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan meletakkan tangan kanannya di gagang pedang. Dia memfokuskan dirinya dan melihat ke depan, dia berencana untuk menguji harta karun rahasia ini. Kakak, Xiao Chen menggambar Lunar Shadow Saber dengan cepat dan menggunakan Drawing the Sabre. Dia langsung mencapai Mah 3. Udara terbelah seolah-olah itu adalah air. Ketika Xiao Chen menyarungkan pedangnya, udara yang robek perlahan mengalir kembali. Sebelum ini, Xiao Chen harus menggunakan kekuatan penuhnya dan menghabiskan banyak esens untuk mencapai Mah 3 dengan Drawing the Sabre. Dengan sarung tangan hitam ini, Xiao Chen hanya perlu menghabiskan sedikit esens dan dengan santai menggunakan Drawing the Sabre untuk mencapai Mah 3 dengan mudah. Harta karun rahasia, tidak heran begitu banyak orang tergila-gila padanya. Mereka akan mengerahkan semua upaya mereka, membunuh orang lain dalam proses untuk mendapatkannya. Harta karun rahasia yang baik sangat berguna bagi seorang kultivator. Xiao Chen menenangkan emosinya dan mengambil cincin spasial dari dua pembudidaya di tanah. Namun, ketika dia memeriksanya, dia hanya mendapatkan total sedikit lebih dari 1000 batu roh kelas medial. Sisanya adalah batu roh kelas rendah atau tidak berguna baginya. Namun, Xiao Chen tidak akan mengeluh tentang kekayaan ekstra yang diperolehnya, dia sudah puas. Xiao Chen tersenyum tipis dan berjalan ke depan. Suara pertempuran di lapisan ke-15 perlahan berhenti. Jelas bahwa orang lain sudah membersihkan kamar-kamar di lapisan ke-15. Bang! Saat Xiao Chen merenung, suara keras tiba-tiba datang dari depan. Sebuah jeritan sengsara mengikuti setelahnya, itu menusuk telinga dan sangat menyedihkan. Bab 381, dengan kejam berbalik melawan satu sama lain. Xiao Chen sedikit mengernyit dan dengan cepat pergi untuk menyelidiki apa yang terjadi. Ketika Xiao Chen tiba di asal suara, dia bersembunyi di sudut. Kemudian, dia menjulurkan kepalanya untuk melihat. Dia melihat dua pembudidaya muda berdiri di pintu. Salah satu dari mereka memiliki bagian bahunya yang dipotong oleh pedang besar. Api masih menyala di lukanya, dia memasang ekspresi kesakitan. Liu Meng, apakah Anda tidak membuat perjanjian tuan-tuan sebelum ini? Mengatakan bahwa kamu tidak akan menyerang kami secara diam-diam. Orang yang terluka bertanya, tidak puas, saat dia membuat ekspresi sedih. Ternyata Xiao Chen pernah bertemu keduanya sebelumnya. Mereka adalah anggota dari talenta luar biasa yang dikumpulkan Jin Wuji di restoran. Namun, Xiao Chen hanya memiliki kesan yang lebih dalam tentang salah satu dari mereka. Itu adalah Liu Meng, yang telah bertarung melawan Yue Chenxi. Dia tidak bisa mengingat nama orang lain. Liu Meng tertawa, apakah kamu bodoh? Anda benar-benar percaya pada pertunjukan itu. Ada total 6.000 batu roh kelas medial di 3 kotak itu. Tidak ada gunanya memisahkan mereka denganmu. Selanjutnya, tidak ada yang akan tahu bahwa aku membunuhmu. Hanya bereinkarnasi sebagai orang biasa lain kali. Petik 2. Puci. Setelah Liu Meng berbicara, dia dengan santai menggunakan pedangnya untuk menyelesaikan pihak lain. Liu Meng mengungkapkan senyum serakah dan mengambil cincin spasial pihak lain. Setelah Liu Meng memeriksa cincin spasial, dia menghela nafas, orang ini juga tidak memiliki harta karun rahasia. Sepertinya keberuntungan cukup penting jika saya menginginkan harta karun rahasia. Tetap saja, ada beberapa pil peringkat 7. Saya akan pergi ke aula utama untuk mencoba keberuntungan saya.
Petik 2. Setelah Liu Meng berbicara, dia mengabaikan mayat, yang pernah menjadi temannya, di tanah dan menuju ke aula utama dengan langkah besar. Xiao Chen muncul dari bayang-bayang dan melihat mayat itu. Ekspresi pahit melintas di matanya. Yang kuat memakan yang lemah, hati manusia tak terkira. Orang ini mempelajari pelajaran berdarah ini dengan mengorbankan nyawanya. Xiao Chen ingat bahwa Liu Meng adalah orang pertama yang membuat persetujuan tuan-tuan. Ketika dia tidak mau membuat perjanjian, orang di tanah adalah salah satu yang pertama mengejeknya untuk itu. Adegan kenyataan ini membuat Xiao Chen meningkatkan kewaspadaannya. Dia dengan cepat menuju aula utama, tidak pernah melepaskan tangan kanannya dari gagang pedangnya. Menurut apa yang telah ditangkap oleh sens spiritual Xiao Chen ketika dia pertama kali tiba, bangunan di istana utama ini diatur dalam lingkaran. Selanjutnya, semakin jauh di dalam perjalanan, semakin kecil lingkaran itu. Ketika mereka tiba di lapisan ke-15, hanya ada sekitar 7 ruang harta yang tersisa. Ini sudah cukup jelas. Orang harus tahu bahwa ada beberapa ratus kamar di lapisan terluar. Di tengah istana utama terdapat aula utama yang besar. Ini adalah inti istana. Itu juga merupakan bangunan terbesar di istana. Semua bangunan di istana utama diatur dalam formasi misterius. Dari sudut pandang tertentu, aula utama adalah pusat dari formasi besar ini. Tempat ini harus lebih istimewa daripada yang lain. Hal-hal terbaik kemungkinan akan disimpan di sini. Xiao Chen bergerak sangat cepat dan tiba di salah satu dari 9 pintu masuk ke aula utama dari lapisan ke-15. Setelah dia mendengar suara bergema dari depan, dia bersiap untuk masuk. Ketika Xiao Chen mendorong pintu terbuka dan melangkah masuk, dia langsung merasa terpesona. Dia hanya pulih akalnya setelah beberapa napas. Aula utama ini sudah terbentuk menjadi ranah kecil. Itu benar-benar berbeda dari bangunan aslinya. Itu memiliki medan yang unik. Ia bahkan memiliki langit dan awannya sendiri, udaranya sangat segar. Ruang itu jauh lebih besar dari yang diharapkan Xiao Chen. Sungguh sulit dipercaya bahwa tanah itu terbuat dari tanah yang kokoh. Lebih jauh adalah sebuah taman besar, lebih tepatnya, itu adalah kebun herbal. Itu adalah kebun herbal dengan ukuran yang sangat besar. Bahkan dari jarak jauh, Xiao Chen bisa mencium aroma herbal yang menyerang hidungnya. Aromanya bahkan lebih kental dari kebun herbal yang dia lihat di dunia bawah tanah. Dari sudut pandang Xiao Chen, apa yang dilihatnya dari kebun herbal hanyalah puncak gunung es. Namun, setiap ramuan roh setidaknya berusia 100 tahun. Di sudut lain, Xiao Chen bahkan bisa melihat beberapa ramuan roh yang berharga dan langka. Mereka bisa disebut harta alam, ramuan roh dengan kualitas terbaik. Bahkan ramuan roh dengan peringkat terendah akan mengalami peningkatan nilai yang sangat besar jika mereka dapat bertahan selama 100 tahun. Harta berharga memenuhi taman ini. Namun, ada beberapa ratus pembudidaya berkumpul di pintu masuk ke kebun herbal. Setiap pembudidaya melihat kekayaan alam taman. Namun, tidak ada yang mau melakukan langkah pertama. Bunga api perak emas berusia 500 tahun, itu dapat meningkatkan teknik budidaya yang dikaitkan dengan api dengan upaya yang setara dengan 10 tahun. Itu benar-benar barang yang bagus. Rumput kristal es berusia 300 tahun, itu adalah bahan utama dalam menyempurnakan pil pembekuan. Tidak hanya ada begitu banyak, tetapi mereka juga sangat tua. Petik 2. Sepertinya saya telah melihat ginseng berusia 1000 tahun. Ini adalah item yang bagus untuk menutrisi darah dan qi. Itu hanya bisa hidup selama 1000 tahun. Jika tidak segera dipanen, itu akan sia-sia. Betapa malangnya. Desahan datang dari kerumunan. Namun, tidak ada yang mau melakukan langkah pertama. Mereka hanya menunggu di luar kebun herbal. Mereka jelas telah tiba di depan gunung harta karun, tetapi mereka hanya menunggu. Ketika segala sesuatunya bertentangan dengan yang biasa, pasti ada sesuatu yang salah. Bahkan jika ada binatang iblis atau semacam monster yang menjaga taman, ada 300 orang di sini. Mereka sebagian besar adalah Raja Bela Diri kelas superior, dan ada juga sejumlah besar Raja Bela Diri kelas superior puncak. Ada juga sekelompok pembudidaya muda. Meskipun mereka hanya Raja Bela Diri kelas rendah, mereka semua memahami keadaan. Mereka tidak lebih lemah dari Raja Bela Diri kelas superior. Ketika kekuatan yang begitu kuat berkumpul, bahkan binatang iblis peringkat 7 puncak akan jatuh dengan cepat. Mereka bisa menangani satu dengan angka kecuali ada binatang iblis peringkat 8. Ini adalah prinsip yang sama seperti ribuan tetesan kecil yang membentuk sungai besar yang dapat menembus bendungan tetapi bukan gunung. Xiao Chen tidak terburu-buru untuk menemukan alasannya. Sebagai gantinya, dia pertama kali memeriksa 300 orang di sekitar kebun herbal. Untuk 300 orang yang berhasil sampai di sini, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Selain beberapa pembudidaya yang sangat kuat, sisanya telah membentuk kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang. Saat Xiao Chen melihat sekeliling kerumunan, dia memperhatikan kehadiran Bladesman berdarah. Dia telah dikelompokkan dengan 5 atau 6 orang lain dengan kekuatan yang sama. Karena kekuatan mereka, mereka berdiri di depan orang banyak, tidak ada yang berani berdiri di depan mereka. Ada ahli yang telah mendapatkan ketenaran sejak lama. Xiao Chen memperhatikan mereka dengan ama. Jika dia memasuki kebun herbal, akan sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan membuat konflik dengan mereka. Ada juga satu orang yang menjadi perhatian khusus Xiao Chen.
Itu adalah pria dengan bekas luka di wajahnya yang dia lihat sebelumnya. Orang ini mengenakan pakaian gelap saat dia berdiri di antara kerumunan. Orang-orang di sekitarnya secara tidak sadar menjauhkan diri darinya, mereka jelas ketakutan. Jika Bloody Bladesman tidak tiba tepat waktu, Xiao Chen mungkin harus berurusan dengan orang ini sebelumnya. Di sudut kerumunan, Xiao Chen juga menemukan Yue Chenxi. Dia berdiri di samping Jin Wuji. Beberapa pembudidaya muda juga berkumpul di sekitar keduanya. Mereka sebagian besar adalah talenta luar biasa yang menghadiri pertemuan sebelumnya di restoran. Xiao Chen menemukan Liu Meng di antara mereka. Xiao Chen melakukan penghitungan kasar dan menemukan sekitar 20 atau 30 orang. Mempertimbangkan kekuatan grup ini harus menjadi yang terkuat. Xiao Chen mengamati dengan cermat, mengawasi beberapa orang yang mencatat. Dia memikirkan bagaimana menghadapi mereka jika mereka menciptakan konflik. Mengapa kerumunan orang berlama-lama di sini, tidak melakukan apa-apa? Beri jalan, biarkan orang tua ini lewat untuk melihatnya. Tiba-tiba, seorang pria besar muncul di pintu masuk lain ke aula utama. Dia kekar dan tingginya sekitar 2 meter. Berdiri di sana, dia seperti sebuah bukit kecil. Ada kapak besar di punggung orang ini. Dia memiliki wajah persegi dan alis tebal. Dia memiliki janggut yang tidak terawat dan umumnya terlihat sangat kasar. Ini Bai Lixi, seorang ahli terkenal dari Ancient Desolate Land. Dia mengolah tubuh fisiknya dan memiliki kekuatan yang mengesankan. Dia sama kuatnya dengan Bloody Bladesman, Sun Guangquan. Dia tiba-tiba ada di sini juga, seseorang, yang mengenali pria besar itu, berkata dengan lembut. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap kali Bai Lixi melangkah, tanah tampak bergetar ringan. Karena dia sangat tinggi, dia membuat orang-orang di depannya terlihat pendek. Kerumunan mengambil inisiatif untuk memberi jalan bagi Bai Lixi. Dia tertawa ketika dia melihat Bloody Bladesman. Bai Lixi sedikit tercengang sebelum dia tersenyum dan berkata, "Matahari tua, kamu juga ikut serta dalam kegembiraan." Haha, ada begitu banyak teman lama di sini. Biarkan saya melihat apa yang menyebabkan kalian semua di sini tidak berani bergerak maju. Petik 2. Ketika Bai Lixi sampai di depan kerumunan dan melihat pemandangan di gerbang, sikapnya yang sebelumnya keras menjadi tenang. Setelah waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata, "Anehnya, benda ini menjaga gerbang. Tidak heran tidak ada dari Anda yang mau bergerak maju." Petik 2. Xiao Chen penasaran. Dia menerobos kerumunan, diam-diam dan perlahan mencapai depan. Setelah beberapa saat, dia akhirnya melihat situasi di gerbang kebun herbal. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia sekarang mengerti mengapa orang-orang ini hanya melihat sejumlah besar ramuan roh tetapi tidak melakukan apa-apa. Di depan gerbang yang jauh, ada puluhan mayat yang tidak lagi menyerupai manusia. Mereka tampak menyedihkan dan berdarah. Di belakang mayat-mayat ini, seekor ular iblis seukuran gunung kecil menghalangi gerbang kebun herbal. Ular iblis ini memiliki 7 kepala dan 4 kaki. Sisik hitam, padat bersama-sama seperti baju besi skala, menutupi tubuh ular. Setiap kepala ular memberikan mahkota hitam. Ular itu sesekali membuka rahangnya dan menjulurkan lidahnya. Ini adalah ular berkepala 7 yang sekuat binatang iblis peringkat 8. Ular iblis ini bahkan telah berevolusi. Masing-masing kepala ular berkepala 7 mewakili sebuah atribut. Itu bisa tumbuh hingga 9 kepala. Pada saat itu akan menjadi binatang iblis peringkat 9. Selanjutnya, itu akan menjadi raja dari binatang iblis peringkat 9, bukan hanya binatang iblis peringkat 9 biasa. Kekuatannya tak tertandingi dalam peringkat yang sama. Meskipun ular iblis ini hanya memiliki 7 kepala, itu masih raja dari binatang iblis peringkat 7. Itu tidak lebih lemah dari binatang iblis peringkat 8. Logikanya, kerumunan ini masih bisa berurusan dengan demonic beast ini. Namun, siapapun yang melakukan langkah pertama akan berada dalam kerugian besar. Ketika mereka memasuki kebun herbal, mereka akan menderita kerugian saat memperebutkan spirit herb. Tidak ada orang yang sebodoh atau sebodoh itu. Oleh karena itu, ini menghasilkan situasi saat ini di mana tidak ada yang mau bergerak. Xiao Chen melihat ke arah area lain dari kebun herbal. Dia menemukan penghalang tipis dan samar di sekitar taman. Ini adalah penghalang yang dibuat oleh Martial Sage. Sepertinya hanya ada satu jalan menuju kebun herbal. Kita tidak bisa terus menyeret ini keluar. Namun tentang semua orang bergerak bersama. Ular berkepala 7 ini belum dewasa. Kita bisa menghadapinya, saran seorang raja bela diri kelas superior di kerumunan. Seseorang segera tertawa dingin dan berkata, "Baiklah, bagaimana kalau kamu pergi dulu?" Petik 2. Orang yang berbicara langsung terdiam. Meskipun dia mengatakan mereka bisa menghadapinya, di mana dia akan menemukan nyali untuk melawannya. Beberapa mayat di tanah adalah contoh yang sangat bagus.